menjadi puncak gelaran sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024. Bagaimana tidak, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi tamu utamanya. Kedatangan mereka diperlukan untuk mengetahui berbagai hal terkait anggaran bansos yang diduga menjadi senjata untuk memenangkan paslon 02 dalam Pilpres 2024. Apa kesimpulannya? Saksikan selengkapnya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik News. Bersama Detik Jatim, Detik Sore akan mengajak Anda membahas praktik prostitusi yang dilakukan buruh pabrik di Mojokerto dengan cara menjual istrinya sendiri. Apa yang terjadi di balik peristiwa ini? Saksikan dalam Indonesia Detik Ini. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan. Ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 5 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Jumpa lagi. Suaraku langsung habis. Jumpa lagi di sini bersama kami. Kami di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay. Ada Anita Mae. Ada Eduardo Simalakir juga di sini. Kami masih siaran guys buat kalian semua. Walaupun orang-orang udah pada mudik, udah pada menuju kampung halamannya masing-masing, tapi kita masih semangat ya Mei ya. Sampai nanti hari Senin juga masih siaran. Betul sekali. Sebenarnya kalau ditanya semangat atau enggak, jujur orang-orang yang aku temui dari tadi tuh semangatnya udah mulai memudar sih. Asli. Kita tuh agak susah untuk ngasih semangat sebenarnya depan kamera ngelihat kita tuh surrounded by orang yang energinya udah mulai landai. Iya, udah mulai menurun gitu. Kan Si paling semangat tuh. Tapi emang kalau gue tadi di dalam perjalanan ya, jalanan tuh di beberapa titik tuh udah mulai landai sebenarnya, udah mulai lowong gitu. setuju, bener Tapi itu. di titik-titik tertentu macetnya, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah lah pokoknya ya. Ini mungkin yang jelang-jelang masuk ke pintu tol kali ya, karena udah Itu menuju ya satu keluar juga, dari Jakarta. Mobil itu lebih banyak, motor mungkin tidak melewati area yang gue lalui, tapi memang gue ngelihat sih beberapa kendaraan tuh bahkan biasanya ada yang udah bawa barang-barang di atas mobilnya gitu. Jadi udah berasa suasana mudiknya karena mungkin udah ada yang pulang lebih dulu hari ini, kemudian sampai besok juga katanya adalah puncak arus mudik. Karena memang ini adalah hari terakhir bekerja gitu ya. Jadi bisa memulai long weekend menuju Lebaran Idul Fitri di hari Rabu atau Kamis gitu ya Do ya. Pasti pada gak sabaran semua buat ketemu keluarga ya. Pastinya, saya juga gak sabar sih sebenarnya, tapi ya gimana ya. Kok gitu sih? Harus semangat Mei, itu udah pesan eksklusif untuk kita semua. Ya. Dari awal tadi bahwa kita tuh harus semangat walaupun ini Lebarannya sebentar lagi tapi kita masih di sini. Gak apa-apa lah, kita kan mau dimanapun kita merayakan Lebaran, yang penting adalah bagaimana kita memaknai hari kemenangan itu sendiri. Iya gak sih? Iya. Bener gak ya? Mei agak-agak speechless sore ini ya. Kayaknya kurang minum vitamin S. Semangat. Vitamin semangat. Vitamin semangat, iya. Kayaknya ini yang mau masak-masak juga semangatnya harus ditingkatkan ya. Karena kenapa? ya biasalah, harga-harga kan semakin merajalela mahalnya gitu. Jadi kalau misalnya masaknya dari belanjanya udah semangat, masaknya tuh biasanya semangat juga. Tapi kalau belanjanya udah kayak misuh-misuh, hasil masakannya tuh nanti misuh-misuh juga Lo gitu. tau gak, gue kebayang belanjanya semangat tuh dia ke pasar dengan cabe, bawang gitu. Dengan Ya harus senyum dengan spirit gitu 3 kan. jari. Spirit Idul Fitri kan. Spiritus. Enggak beda. Dan spirit Idul Fitri, oh saya mau memasak buat keluarga tercinta gitu. Iya. Tapi begitu mau bayar ayam, Mm-mm. ya mau bikin opor ayam, Ya. harga ayamnya begini Langsung amat drop gitu ya. Aduh. Tapi nggak ada drop nggak sama dropnya dengan hari ini. Gue kalau misalnya udah ngeliat Mbak Sheryl di depan kita, gue langsung otomatis buka RTI buat ngeliat apa ini yang terjadi hari ini. Tapi yang hari ini tuh yang nggak drop adalah selain semangat kita adalah Disebut ISG. terus ya. ISG.
ISG bagus hari hari ini ini. tuh surprisingly hijau loh. Gue kira dia akan meluncur ke Mm-mm. posisi selandai-landainya gitu. Ternyata cukup kuat ISG kita. Nggak tahu nanti ketika Basyaril menutup perdagangan bareng kita nanti di jam 4 Mhm. akan tiba-tiba landai, ada yang jual besar-besaran, nggak ngerti deh. Tapi sejauh ini masih hijau sih. Tapi kalau bicara soal hijau nih, ini ada yang tadi juga berada di ruang persidangan rame-rame ya, Me ya. Iya, 4 tapi orang menteri. bajunya nggak hijau sih tadi. Enggak, Hitam mejanya aja yang bajunya. hijau. Iya. Bajunya pada hitam-hitam ya. Soalnya kemarin pas kita ngobrol sama Mbak Tiara dan Heeh. Afif kemarin sore itu, kita tuh juga menyoroti kayak, besok bakalan ada kode-kode apa nih? Apakah mereka akan kompakan pakai baju warna apa gitu? Apakah itu mengartikan sesuatu gitu? Jadi yang langsung aku lihat tadi, pada pakai baju hitam-hitam tadi. Hitam-hitam kan Gitu, semuanya. iya. Ada yang ada pakai motif batik, Nah ada yang itu. hitam aja gitu. Oke, jadi yang seru tadi apa nih? Ini. Sebenarnya sidangnya masih berlangsung juga kan ya sampai Masih sekarang ya? berlangsung sampai saat ini. Mm-mm. Memang batasnya tuh di maghrib kan Iya. nanti. Yang salah satunya seru adalah kedatangan Bu Sri Mulyani tentunya. Buat gue pribadi juga seru ngelihat Bu Sri Mulyani itu udah lama nggak datang ke ruang sidang soalnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo sempat nanyain alasan dikeluarkannya anggaran BLT El Nino dari anggaran Kementerian Sosial ke Ibu Ani waktu di persidangan tadi pagi. Hilangnya anggaran BLT El Nino ini membuat anggaran Kemensos turun tahun ini menjadi 79,21 triliun dari tahun sebelumnya 87,27 triliun. Untuk sektor El Nino dikeluarkan, maksudnya apakah usulan 2023 realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran itu dikeluarkan gitu. Terus direspons lah nih sama Bu Sri Mulyani, diterangkan bahwa pada tahun 2023 bantuan El Nino ini disalurkan dalam bentuk beras dan BLT atau bantuan langsung tunai. Bantuan beras ini disalurkan sama Bappenas dan disebutkan bantuan El Nino merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui oleh DPR. Itu tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah anggaran 2023, tapi sudah dapat persetujuan juga dari DPR. Jadi ditepis gitu mungkin ya spekulasi bahwa ada anggaran tambahan itu. Kenapa begitu? Dan dilanjutkan lagi sama Bu Sri Mulyani di 2024 yang telah dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bappenas. Sementara BLT El Nino belum dieksekusi sampai saat ini dan namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Tapi memang ada anggarannya disiapkan untuk bisa menjadi mitigasi kalau misalnya terjadi lagi nanti kendala cuaca. Nah selain itu, selain Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma juga mengungkap nih ada biang kerok anggaran Kemensos yang turun di tahun 2024 ini. Jadi anggaran Kementerian Sosial itu mengalami penurunan nih di tahun 2024. Sebesar 79,21 triliun rupiah, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 87,27 triliun rupiah. Jadi Mensos Tri Risma hari ini mengatakan hal itu terjadi karena BLT El Nino yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau dikutip nih ya, anggaran kami turun dari 87,275 triliun rupiah menjadi 79.214 triliun rupiah. Nah ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan 2024 ini. Nah itu yang disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK hari ini. Mungkin ini adalah di sesi pertama tadi ya. Dan lebih lanjut juga anggaran Kemensos tahun ini sebesar 79,21 triliun rupiah ini terdiri dari 78,05 triliun rupiah untuk perlindungan sosial dan jumlah tersebut sekitar 98,54% dari anggaran. Jadi hampir 100% itu memang diperuntukkan untuk Perlinsos ini ya. Dan yang tidak kalah serunya juga bagaimana Sri Mulyani juga mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hakim tentang APBN 2024 yang dipengaruhi oleh capres atau cawapres tertentu. Ini ditanyakan juga tadi pada sidang sengketa tadi pagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan proses penyusunan APBN ini tidak dipengaruhi oleh kandidat capres atau wapres manapun. Intervensi politis juga tidak dimungkinkan jika mencocokkan siklus penyusunan APBN dengan tahapan pelaksanaan pemilu umum 2024 karena APBN itu disusun jauh sebelum ada penetapan siapa capres cawapresnya katanya. Itu sekitar bulan November ya Dok ya kalau nggak salah ya. Penetapan capres cawapresnya. Betul. Sementara APBN sendiri itu udah mulai
digodok itu APBN dan diawali dengan era APBN dulu. Itu mulai digodok sejak awal tahun tuh, bahkan udah dimulai digodok tuh di Maret kalau nggak salah tuh, alurnya sudah dibahas di sidang rapat kabinet, kemudian dibawa ke DPR gitu, baru nanti sampai ke Banggar dan disahkan nanti di rapat paripurna biasanya di bulan Agustus. Tapi biasanya akan menjadi APBN undang-undang nanti sampai di bulan Oktober biasanya. Oke, kita nantikan juga hari ini tuh wrap up atau kesimpulannya nanti akan seperti apa gitu ya dari sidang hari ini. Tapi kalau di pantai, Kenapa ada dipantau. pantai? Gak apa-apa kok kalau mau mantai, Mai. Ini beda kemarin. Mau ke Parangtritis atau mau ke Enggak, Pangandaran? mau ke Lombok pantainya. Enggak, ini kalau dipantau dari sosial media nih ya, dari sesi pertama itu kalau kita lihat nih di akun Instagramnya Detikcom, terus aku baca-baca gitu ya komentar-komentarnya, kayaknya ya tetap ada pro dan kontra. Jadi kalau harapannya dengan hadirnya keempat orang menteri ini untuk memperjelas kondisi dan situasi dari politisasi bansos dan lain sebagainya ini, Iya. tapi ternyata kayaknya masyarakat nggak sepercaya itu gitu loh, nggak merubah dari pendapat masyarakat gitu kayaknya. Itu Jadi opininya Mae ya. dari membaca Dari opini-opini opini masyarakat di kolom komentar. Instagramnya Detikcom tentang Betul. sidang hari ini. Jadi memang pro dan kontra itu masih ada. Tapi benar, Masih ya. tapi benar sih. Harapannya kan pastinya untuk mengclearkan masalah ini gitu kan. Betul. Supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang terlalu berkembang gitu loh di masyarakat. Benar, biar situasinya tenang, semua orang bisa menerima apa yang Hasilnya. seharusnya terjadi begitu. Ini Bu Sri Mulyani juga nih, gue baru lihat Instagramnya Bu Sri Mulyani baru ngepost tentang sidang hari ini. Dia Apa tuh bikin katanya? caption nih, Detikers. Hari ini saya memberikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum ini digelar di MK bersama Menko Ekonomi Pak Erlangga, Menko PMK Pak Muhadjir dan juga Ibu Tri Risma hari ini. Forum yang baik ini menjadi salah satu cara dalam merawat nalar publik mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Memberikan ruang untuk menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN, instrumen penting dan strategis bernegara menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar sedangkan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting, APBN juga harus kita jaga bersama dengan tata kelola yang baik, amanah, berintegritas, dan profesional dalam upaya mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya Gemah Ripah Lojinawi. Apa itu artinya, Mei? Apa ya? Negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Itu bukan singkatan kan, maksudnya itu Bukan. dalam satu konteks Itu, arti kan? Iya, terminologi, suatu istilah. Gemah Ripah Lojinawi baldatun tayyibatun warobun gofur. Apa tuh? Itu dia tadi artinya, negeri yang Oh damai, iya, itu adil, makmur, dan sejahtera. Itu kan tujuan negara. Sambungannya dari Gemah Ripah Lojinawi, terus ada bahasa Arabnya juga itu. Betul sekali. Oh wow. Baldatun tayyibatun warobun gofur. Gitu. Menarik. Tapi emang Bu Sri Mulyani tuh kalau misalnya hadir dalam berbagai macam kesempatan, dia nggak lupa bahwa memposisikan dirinya dia tuh adalah Menteri Keuangan yang senantiasa tuh harus ngasih sosialisasi ke masyarakat bahwa ini APBN nih dipakai untuk apa aja, terus fungsinya apa, dan bagaimana aturan dalam menggunakan si APBN ini. Dan Bu Sri Mulyani tuh nggak pernah bosan gitu untuk ngingatin dengan berbagai macam cara yang dia punya untuk biar masyarakat paham bahwa APBN ini gimana sih harusnya dipakai gitu, untuk apa gitu. Transparansinya juga ada gitu ya. Transparansinya termasuk. Oke, sesaat lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Sheryl, tapi sebelumnya gue mau tanya sama Edo nih. Ada apa-apa, takut deh kalau ditanya sama Mei. Sentimen pasar hari ini apa aja sih? Banyak guys. Tadi udah udah dikompilasi sama tim kita tuh sentimen-sentimen market hari ini. Kemarin juga kemarin berarti komentar Jerome Powell udah dibahas ya sama Mbak Sheryl ya, udah. kemarin Jadi ya. memberikan angin segar nih ceritanya nih untuk para pelaku ekonomi gitu ya. Nah itu dia, gue penasaran juga sih hari ini market hijau tuh ada anomali kah atau memang sesuai prediksi. Karena kemarin kita juga udah prediksi bahwa market tuh kemungkinan di akhir perdagangan hari ini akan ada aksi profit taking begitu. Kemarin juga profit taking juga kan dari investor asing, akan seperti apa. Tapi yang pasti
Mbak Sheryl akan hadir sebentar lagi guys. Sentimen pasar akan kita hadirkan saat lagi. Kita udah ready untuk ngasih sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi perdagangan saham hari ini. Oh tapi There kita you go. juga ada, udah belum? Belum ya? Udah, Oh udah. kita paksa aja kalaupun belum biar ditayangkan. Yaudah ini di queue yaudah. Boleh kan? Yuk. Nah, Ini dia. play sekarang. Itu dia tadi market sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini, yang salah satunya juga sangat dicermati oleh Mae tadi sentimennya. Yang mana tadi Mae yang dicermati sentimen marketnya hari ini? Oh IHSG hari ini dibuka hijau gitu loh. Tapi di sesi pertama dan sesi keduanya ini dinamikanya seperti apa, kita langsung tanya aja sama Mbak Sheryl. Karena Mbak Sheryl sudah datang ke sini. Ini dia Mbak Sheryl, apa kabar? Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Masih Iya. semangat menuju Semangat. hari detik-detik terakhir menuju perdagangan? Soalnya Mbak Sheryl mau sebelum ini. libur. Mau apa? Mau pergi liburan. Oh iya. Kita semua liburan atau mudik bahkan. Siapa Iya. bilang? Oh enggak, Kita masih siaran hari Senin. oh gitu. Semangat. Semangat. Aman aja. Tapi Mas Sheryl liburan. Mudik juga. Enggak mau liburan dia. Mudik sih, karena aku asli Jakarta. Oh, enggak, maksudnya liburan keluar Mudik ke kota kampung atau di orang. Jakarta? Oh. Mudik ke luar kota. Oke. Ya whatever it is, tapi Oh iya, kurang dekat ya. Wah, Kurang nyuruh-nyuruh. dekat. Tapi yang pasti hari ini sungguh cerah ya, secara lanyardnya Mbak Sheryl hari ini warna hijau. Oh iya. Perdagangan saham hari ini soalnya terlihat cukup strong gitu menghadapi hari terakhir perdagangan sebelum menuju libur panjang. Ini Iya. apa yang bisa kita cermati Mbak Sheryl? Walaupun tadi di awal sebenarnya pembukaan tuh sempat turun, tapi udah bertahan nih di angka hijau sepanjang perdagangan hingga 10 menit menjelang penutupan hari ini. Apa yang bisa kita lihat dari perdagangan hari ini Mbak? Oke, baik Mas. Jadi ini sesuai perkiraan dan yang kita bahas juga di kemarin sore ya. Jadi kalau secara teknikal atau secara pergerakan harga, IHSG memang menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah di penutupan hari kemarin. Nah, terbukti hari ini IHSG rally loh. Meskipun secara mengejutkan bursa Amerika dan Eropa justru berbalik melemah gitu. Nah, oke, balik ke IHSG lagi. Kita lihat memang hari ini penguatannya masih berlanjut, tapi cenderung terbatas, tidak seperti kemarin ya, lebih signifikan. Kemarin kan sampai di atas 1% penguatannya. Kalau hari ini sebenarnya marketnya agak konsolidasi ya. Transaksinya juga di bawah rata-rata, di bawah 11 triliun ya. Rata-rata kita tuh 11 triliun per hari transaksinya. Jadi sentimennya hari ini tuh kita ditopang penguatannya sama saham-saham infrastruktur. Oh, Infrastruktur, iya. Infrastrukturnya terkait juga sama sentimen Ramadan dan mau Idul Fitri, yaitu dari saham-saham telekomunikasi yang menguat
gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang menguat ini ada saham Menara Telekomunikasi gitu ya. Lalu ada saham infrastruktur yang lain-lainnya. Pendukung komunikasi intinya kan diperkirakan dengan adanya mudik, dengan adanya Idul Fitri kan ada terjadinya silaturahmi, Betul. komunikasi meningkat. Jadi permintaan jasa dan produk telekomunikasi ini cenderung meningkat kayak gitu. Lalu yang kedua seperti yang kita bahas kemarin juga ada dari sektor energi. Lagi-lagi harga komoditas minyak lanjut rally menguat ya. Bahkan udah ke 87 US dollar per barrel. Beberapa pekan lalu bahkan masih di 80 US dollar per barrel. Kalau kami dari investasiku by Mega Capital Sekuritas, kami lihat sih dalam semester 1 ini target harga minyak itu bisa ke 90 US dollar per barrel kayak gitu. Kenapa? Karena tensi geopolitik tuh masih terus meningkat eskalasinya. Nggak hanya dari Rusia dan Ukraina, tapi juga dari Israel dan Suriah ya gitu. Dimana wacananya mau damai, mau gencatan senjata, tapi malah berbalik jadi terus menerus saling balas serangannya. Setelah terakhir Israel menyerang kedutaan Suriah ya, bahkan sampai menewaskan 3 jenderal utamanya. Lalu dari sana Suriah bersumpah akan membalas lagi. Jadi marketnya khawatir nih sama gangguan suplai minyak seperti itu, karena kan untuk mendistribusikan minyaknya kan melewati negara-negara tersebut. Dengan adanya perang, kapalnya yang harusnya bisa lewat jadi ya muter-muter lagi, memperpanjang perjalanan, akhirnya tentunya biayanya jadi lebih mahal, lebih tinggi seperti ya. itu gitu. Ini tapi kalau misalnya lihat saham-saham perbankan juga masih bisa hijau hari ini ya Mbak ya. Ngelihat apa yang terjadi di hari-hari perdagangan sebelumnya ketika rupiah melemah, saham perbankan juga ikut lesu gitu. Apa yang anomali terjadi untuk hari ini Mbak? Oke, kalau kita lihat sektor perbankan justru salah satu yang jadi top loser di hari ini sayangnya ya. Karena apa? Kemarin kan menguat karena musim bagi-bagi dividen. Sekarang bagi-bagi dividennya sudah selesai. Jadi market melakukan profit taking, beralih ke sektor rotasi ke saham-saham yang lagi manggung kayak saham infrastruktur, energi seperti yang udah kita bahas kemarin seperti itu. Lalu juga ada kesehatan. Siapa aja tuh Mbak yang loser hari ini, top losernya? Kalau dari bank kita lihat, aku belum cek secara detail sih, tapi kelihatannya big banks ini koreksinya lumayan ya, sehingga sektornya lumayan nih. Kalau kita lihat kayak BRIS ya 1,5%, cukup signifikan di atas 1%. BRI 1%, BNI 1%, BCA masih menguat tipis gitu. Jadi mayoritas big banks cenderung kita katakan tuh cenderung melemah. koreksi ya. Iya. Lalu kita lihat juga trennya investor asing tuh dalam sepekan terakhir mencatatkan aksi jual. Biasanya investor asing kan size transaksinya tuh besar, jumbo-jumbo. Jadi dia melakukan penjualan ke saham-saham blue chip yang kapitalisasinya besar gitu. Kendaraannya distribusinya melalui saham-saham blue chip, khususnya big banks. Apalagi sudah bagi dividen, jadi sudah selesai istilahnya gitu. Meskipun kalau secara fundamental, secara prospek masih menarik saham perbankan untuk jangka menengah panjang kayak gitu. Oke, kalau berbicara perbankan ini kan BI juga baru merilis data cadangan devisa ya Mbak ya. Tapi ini justru rupiah ini menguat gitu. Jadi ini apa ya, pengaruhnya dari cadangan devisa dan juga apakah ini pengaruh juga dari positifnya IHSG hari ini? Oke, sebenarnya kalau dari rilis cadangan devisa Indonesia itu sesuai perkiraan, memang akan turun. Tapi justru yang agak mengejutkan, penurunan cadangan devisanya ini lebih besar daripada perkiraan konsensus pasar. Jadi tersisa di 140,4 miliar US dollar. Tapi meskipun turun, tapi kalau menurut BI menilai posisi cadangan devisa kita itu masih kuat karena setara dengan 6,4 bulan impor dan di atas jauh dari standar kecukupan nasional yang internasional yaitu 3 bulan impor. Jadi masih baik. Ya kita tahu
pelemahan cadangan devisa ini akibat aksi intervensi juga ya untuk Termasuk intervensi ya, selain daripada untuk bayar utang luar negeri. Selain untuk bayar utang luar negeri, ini juga untuk stabilisasi nilai tukar. Makanya yang dikhawatirkan seiring pelemahan rupiah lebih lanjut, kedepannya cadangan devisa khawatirnya semakin tergerus, semakin dalam gitu. Tapi kalau dari rupiah kenapa bisa menguat? Itu lebih ke pelemahan indeks dolar sih gitu ya. Kemarin kan sudah beberapa hari di awal pekan ini tertekan rupiahnya sampai hampir 16.000. Ya. Sehingga saat DXY-nya mulai konsolidasi, mulai melemah, rupiahnya balik menguat seperti itu. Oke, Mbak Sheryl, kita sambil menjelang penutupan IISG hari ini di sisa 3 menit ini kita menuju ke teman-teman dari NTMC Polri dulu yang udah ready katanya buat ngabarin ke kita kondisi jalanan saat ini, apakah sudah di jalur mudik atau masih dari Jakarta nih. Ada Brigadir Susi yang akan ngelaporin ke kita sore ini. Selamat sore Brigadir Susi. Selamat sore Edo. Halo, selamat Ada Mai sore. juga di sini, Brigadir Susi. Salam kenal, kita baru mau ngobrol-ngobrol ya nih Brigadir Susi ya. Oh iya, Brigadir Susi lagi di mana nih posisinya? Betul sekali. Posisi lagi di mana Nah saat saat ini saya sudah berada di Cikopo. Oh di Cikopo, Ya, pantesan di udah Gate Tol banyak. Cikampek. Ini Iya, ya, iya. banyak hilir mudik truk dan juga bus ya. Berarti ini udah masuk jalur mudik Masuk ya? jalur Betul mudik. sekali. Benar sekali. Berarti Brigadir Susi ini termasuk yang juga tugas di jalur mudik ya, Brigadir ya Susi ya? Betul sekali. Sambil Alright. kerja, sambil ngeliat-ngeliat pada hilir mudik, berpelukan sama keluarga. Aduh terharu banget. Enak ya, walaupun kita sambil kerja tapi ngelihat suasana yang menyenangkan itu kerasa ya, tetap berasa happy-nya gitu. Benar. Oke, Brigadir Ya. Susi, silakan laporannya langsung dari Cikopo, gerbang tol Cikopo. Ya, baik, terima kasih Maya dan Edo. Dan memang Detikers, saat ini saya sudah berada di kawasan Cikopo, Purwakarta. Untuk kondisi lalu lintas, yang pertama kali kami sampaikan untuk informasi lalu lintas di kawasan tol, khususnya di kilometer 72 Cikatama, saat ini masih terpantau normal kondusif dan memang belum ada peningkatan jumlah kendaraan ataupun tidak terjadi kepadatan dan ketersendatan. Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah Gate Tol Gate Tol Cikampek yang akan keluar menuju ke arah arteri, yaitu berbelok kanan ke arah Purwakarta Kota. Saat ini lalu lintas memang masih dalam keadaan kondusif lancar, tidak terjadi hambatan maupun kepadatan juga. Dan sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah Jomit ataupun dari arah Pantura yang akan lurus menuju ke arah Purwakarta saat ini sedikit mengalami perlambatan kecepatan, di mana memang peningkatan jumlah kendaraan juga terjadi di jalur ini, dan memang juga kendaraan besar yang melintas di kawasan ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya ketersendatan dan banyaknya juga kendaraan angkutan umum yang berhenti di median jalan atau untuk menaik turunkan penumpang. Maka dari itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan mengikuti rambu-rambu maupun marka jalan yang berlaku. Dan sementara untuk kondisi lalu lintas dari arah Purwakarta Kota ataupun dari arah Subang yang akan mengarah ke Jomit ataupun yang memasuki kawasan Gate Tol Cikampek, saat ini dialihkan lalu lintasnya memasuki kawasan Kota Bukit Indah, di mana memang untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan, dan memang untuk kendaraan yang memasuki kawasan pintu tol Cikampek juga dialihkan ke Kota Bukit Indah, diputarbalikkan untuk memasuki kawasan pintu tol sendiri. Sementara untuk volume kendaraan memang sudah khususnya di Cikopo ini memang cukup tinggi ya, Detikers ya, di mana untuk kendaraan yang sudah masuk dari jam 12 malam tadi sampai dengan saat ini, untuk kendaraan yang keluar dari pintu tol Cikampek yang keluar mengarah ke arteri saat ini sudah 4.842 kendaraan. Dan sementara untuk kendaraan dari arteri yang akan memasuki ke kawasan tol melalui Cikampek ini atau Cikopo sudah terhitung 5.081 kendaraan. Dan untuk itu juga kami tak henti-hentinya kepada para pengendara juga untuk selalu berhati-hati, tetap mengecek kembali fisik Anda sendiri dan juga fisik kendaraan Anda sebelum berkendara, dan tetap juga melengkapi surat-surat kendaraan. Dan tentunya bagi Anda yang melintasi kawasan tol untuk mengecek kembali saldo elektronik atau kartu tol Anda,
dan tidak melintasi bahu kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Detikers, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Dan untuk informasi yang lebih lengkap juga Anda dapat mengakses di media sosial kami di korlantaspolri.ntmc. Dan untuk saat ini informasi lalu lintas yang perlu kami sampaikan bahwa untuk di kilometer 39 saat ini masih belum diberlakukan rekayasa lalu lintas one way yang memang semula akan diberlakukan, dan untuk mengetahui lebih lanjut Anda dapat mengakses di media sosial kami atau dapat menghubungi call center yang telah saya sampaikan tadi. Demikian informasi lalu lintas yang saya sampaikan. Brigadir Susi melaporkan langsung dari kawasan Cikopo, Purwakarta, kembali ke Mae dan Edo. Terima kasih Brigadir Susi. Ikan belida dipakai dasi. Cakep. Kamsahamnida Brigadir Cakep. Susi. Terima kasih Brigadir Saya juga ada Susi. ini nih, satu kata-kata mutiara nih. Oh, Boleh apa banget tuh? dong. Gue udah Apa yakin tuh? banget pasti ini Brigadir Susi Ah. dibisikin sama teman-teman NTMC lain kayaknya Oh, ya. iya. Lu siapin amunisi, soalnya suka aneh-aneh tuh Iya. host-hostnya gitu. Boleh Brigadir Susi. Nah, kalau untuk para atau masyarakat yang akan melaksanakan mudik, saya ucapkan selamat bermudik, tapi juga ada beberapa yang masih melaksanakan pekerjaannya, dan saya akan kasih quotes untuk hari ini. Semangat please. kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih cantik, lebih ganteng daripada muka kurang uang. Betul sekali? Aduh, sakit. Bener banget sih tapi itu. Top, itu bener tuh. Daripada kurang uang mendingan kurang tidur aja ya, tapi tetap dijaga stamina dan Betul. kesehatannya juga. Jangan sampai malah tipes, Benar berakhir di sekali. rumah sakit. Nanti uangnya lama-lama nipis juga, nggak ada uang juga pada akhirnya. Curhat ya. Terima kasih Brigadir Susi atas Thank laporannya. you. Nanti kita ketemu lagi ya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Maya dan Edo, semangat Stay terus. safe di Semangat, sana. salam presisi. Semangat. Salam presisi. Alright, Brigadir Susi Oke. sudah melaporkan laporannya dan Hmm. kita sudah 3 menit lepas dari penutupan perdagangan hari ini. Artinya Mbak Sheryl akan kembali mencenayang apa pergerakan market hari ini Seperti yang terjadi. apa nih? Dan ternyata market berhasil ditutup di zona hijau di level 7286 atau naik 32 poin 0,45%. Sesuai ekspektasi Mbak Sheryl? Betul, sesuai ekspektasi ya. Memang penguatannya relatif terbatas menjelang libur. Mm-mm. Tapi kita masih bersyukur karena masih bertahan di zona hijau. Karena biasanya menjelang libur terjadi profit taking tipis-tipis. Tapi kali ini marketnya kita lihat sangat optimis seperti itu. Bukan karena kayaknya bandar lagi ini ya, apa namanya, sedekah gitu. Jadi pada mungkin- beliin saham-saham Justru investor. mungkin ini banyak yang sudah dapat THR, Ah, sudah pada sering beli jadinya. sudah sering dengar Detik Sore, lalu investasiku di pagi hari. Jadi Nice. THR-nya semua Tergerak untuk diinvestasikan. diborong buat ya. beli saham. Jadi IHSG-nya iya, ditopang iya. naik sama THR kita Berhasil semua. kita nge-influence mereka Mantap untuk sekali. beli ya. Beli. Jadinya. Tapi ini dari rally harga emas juga nih, kalau kita lihat dari seminggu belakangan ini, akhirnya hari ini juga turun ya harga emas ya Mbak ya. Iya, turun tipis, tapi penurunannya masih dalam tahap wajar karena biasanya suatu instrumen setelah naik signifikan atau all time high, biasanya akan ada koreksi sesaat sebelum dia lanjut menguat lagi seperti itu. Nah itu kan rally harga emas Mbak. Kalau rally dari MotoGP untuk pekan ini kira-kira ada? Belum Mana? dong. Pekan ini nggak ada Nanti, MotoGP? Tanggal 14 next week. Oh next week libur lebaran juga, Quartararo dan kawan-kawan. Dia di Amerika nanti next week tanggal Oh, 14 nice. GP Amerika. Berarti kelar lebaran ya? Ya Ya dong. kan? Kelar lebaran, tapi nanti GP-nya di sana di sini berarti jam 2 karena kan selisih waktu tuh. Oh iya, soalnya di Amerika waktunya biasanya di sini Iya. berarti pagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal rally yang lain? Rally saham sih udah aman ya. Berarti Aman. investor nih insya Allah lebarannya duitnya pada cuan karena pada saling jual dan beli di waktu yang tepat begitu. Tapi kalau misalnya lihat nanti kira-kira cenayang di awal perdagangan tuh biasanya setelah libur panjang akan seperti apa Mbak Sheryl pergerakannya? IHSG? Oke. Jadi nanti marketnya libur mulai Senin besok, baru aktif lagi Selasa 16 April 2024. Nah,
Di pekan depan di tanggal pas lebaran ya, 10 April, Rabu 10 April 2024 ini ada rilis data inflasi Amerika periode Maret yang sangat dinantikan sama pelaku pasar. Kayak gitu. Dan sebenarnya juga nanti malam ada rilis data pengangguran Amerika. Dua data ini yang sangat dinantikan sama pelaku pasar gitu ya. Jadi penentuannya sebenarnya dari sana. Diperkirakan oleh pasar inflasi Amerika akan kembali naik ya, sayangnya naiknya ke 3,4%. Nah, andai kata kenaikannya lebih besar daripada perkiraan, misalnya di 3,6 atau bahkan di 3,8, ini bisa membuat marketnya, khususnya bursa saham kita terkoreksi. Biasanya seperti itu. Tapi andai kata kenaikannya kurang dari perkiraan pasar, biasanya IHSG-nya bisa lanjut rally. Kalau kita lihat untuk jangka pendek target ke 7.350 ya, masih possible IHSG-nya begitu. Oke, berarti di awal nanti ketika dibuka kembali bisa jadi possible akan melanjutkan rally. Ya, kita tunggu data nanti Tergantung malam, data data nanti pengangguran. Pengangguran sih aman ya di Amerika, relatif rendah di Turun ya. 3,9%, masih stabil, masih cenderung kuat pasar tenaga kerjanya. Cuman yang mengkhawatirkan inflasi. Inflasi Nah, konsensusnya gimana? itu dia diperkirakan naik ke 3,4%. Ini datanya hari Rabu depan pas lebaran kita. Tapi kalau dari cenayang-cenayangnya Mbak Sheryl nih, kira-kira nanti setelah pasar dibuka kembali gitu ya, market dibuka kembali, appetite dari investor asing ke Indonesia akan seperti apa tuh Mbak? Oke. Biasanya kalau waktu awal-awal pembukaan biasanya masih sepi gitu ya, apalagi masih deket sama rilis data inflasi. Biasanya market masih mencerna pengaruhnya seperti Mencerna apa. opor-opor yang masuk ke dalam tubuh ya. Termasuk itu juga. Termasuk juga program-program yang akan berlangsung dalam geopolitik Indonesia karena masih berlangsung Oh sidang iya. MK juga kan. Oh iya benar, dalam negeri ya, betul, betul. benar. Masih lanjut tuh silaturahmi di meja hijau. Seperti itu. Alright, Mbak. terima kasih banyak Mbak Sheryl sudah menemani kita sampai penghujung perdagangan sebelum libur panjang Iya. ini. Kita nantikan bersama, nanti kita akan ketemu berarti di awal perdagangan nanti ya Mbak ya, di Hari tanggal Selasa. 16. Betul Ketemu sekali. lagi nanti di situ. Oke, sebelum kita tutup jangan lupa juga nanti ya Mbak ya, tagline kita Oh, bareng-bareng iya seperti dong. biasa. Tapi mau infokan juga nih buat detikers semuanya, karena di Detik Hikmah itu ada program Assalamualaikum Besti. Meskipun ini udah mau lebaran, tapi programnya masih lah ya, ini masih berlanjut Iya ini ya. dong. Kalian bisa cek aja di Detik Hikmah gitu ya. Jadi dalam program Ramadan Penuh Hikmah ini adalah salah satu programnya, yaitu Assalamualaikum Besti, di mana kalian itu bisa menyampaikan pesan atau salam kepada besti kalian dan bisa disampaikan melalui platform media yang bekerja sama dengan Detik Hikmah pastinya ya. Siapa tahu ada hadiah menarik yang menanti kalian, bisa buat ya lumayan buat nambah-nambah keseruan di jelang-jelang Idul Fitri gitu kan. Iya, barengan sama teman terus ini ada nih buat jajanan gitu ya kan, tambahan jajan gitu. Tapi lucu juga ya, kayak zaman dulu radio, kamu siaran radio kan dulu ada Mm-mm. yang kayak kirim-kirim Kirim salam salam gitu dulu kan. masih SMS ya, kalau sekarang udah pada di WhatsApp Iya, gitu. udah SMS gitu. Siapa Dulu masih sebuah di SMS. reveal umur ya. Ketahuan deh. Oke, thank you so much Mbak Sheryl. Kita ketemu lagi tanggal 16, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. There you go. Kita juga nggak cuman berdua aja. Dengar nggak ada suara kecrekan? There you go. Nah, There ini you dia go. orangnya. There you go. Mas Sore kemarin nonton Chelsea MU nggak? Baru tadi nonton. Oh, baru lihat highlight ya, tim highlight ya. Mini match. Oh, mini match. Replay mini match ya. Ya. Tim Chelsea apa tim MU? Saya tim Ten Hag. Oh, Serius? Ya, sebentar lagi homeless tuh orang tuh. kasihan. Oh, enggak sih dia ke Berarti Juventus. dia pulang ke Indonesia itu nanti. 10 games lah dia, 10 games lagi lah. Udah Nah, enggak sesuai udah enggak nama- Erik Ten Hag, Erik 10 games. Sesuai namanya ya, Ten ya. Ya. 11 hak jadinya. Nah, kalau Oke. misalnya Chelsea MU nggak nonton, sidang MK nonton nggak dari Nonton, pagi? nonton banget dong. Oh, full.
Nonton Itu, ya? Justru saya tidur cepat nonton sidang MK. Justru nggak nonton nggak nonton MU Chelsea itu gara-gara Iya, paginya pengen ngawal sidang MK. betul. Berarti standby dari jam 8 pagi dong ya. setengah 8. Oh, setengah Berarti 8. tahu dong warna sepatunya Bu Sri Mulyani hari Iya, ini hitam. dipakai? Hitam ya? Ya. Motif bajunya? Oh, nggak usah sedetail itulah. Itu kan trivial. Kebetulan beliau bukan dari Wallipop ya, jadi tidak memperhatikan motif dan Ya, ntar fashion. tanya harga abis ini kan. Harga ayam. Oke. Kita ke sidang MK hari ini. Mungkin karena udah selesai nih, kesimpulannya dulu deh, apa nih hari ini ceritanya? Ya, sebenarnya ini kan mengonfirmasi soal, intinya pertanyaan soal bansos yang dituduhkan atau yang diduga oleh 01 03 pemohon ini mempengaruhi hasil pemilihan. Hasil pilpres. Nah, tapi sebenarnya soal ini kan tarikannya bisa ditarik juga dari kemarin sebenarnya, nggak cuma dari hari ini. Kemarin sudah hadir salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR yaitu Pak Aceh Hasan Syadzili, yang beliau juga membahas soal anggaran bansos ini dengan pemerintah. Dari apa yang dikemukakan oleh Pak Aceh kemarin bahwa namanya kan Perlinsos, Perlindungan Sosial. Tuh. Itu kurang lebih sama dan keterangannya para menteri hari ini. Misalkan bahwa soal angka 400 sekian T itu untuk yang disebut untuk bansos, diluruskan untuk Perlinsos, Perlindungan Sosial, itu enggak semuanya untuk bansos, tidak semuanya untuk yang dibagi-bagikan itu. Tapi itu kan di dalamnya ada untuk PKH, program Keluarga Harapan, untuk KIP kuliah, untuk subsidi energi dan lain-lain. Jadi angka itu tuh bukan semuanya untuk yang dituduhkan dibagikan itu. Dan itu memang bagian dari anggaran wajib tahunan setiap tahun. Ya, nah, gitu. Ibu Menkyu tadi juga sudah mengatakan bahwa anggaran ini sudah diketok sebelum penetapan capres-cawapres. Betul. Jadi bukan tergantung siapa capres-cawapresnya. Bu Risma juga sama, kurang lebih keterangannya mirip seperti itu. Dan dari Pak Muhajir juga mirip, dari Pak Erlangga juga mirip, ya kurang lebih sama lah. Percakapannya kurang lebih itu, bahwa ini tidak tidak terpengaruh oleh siapa capres-cawapresnya. Dan kalau kemarin juga dari ahli-ahlinya yang dihadirkan oleh kubu pihak terkait yaitu kubu 02, bahwa sebenarnya juga proses ini seharusnya sudah tidak dibahas lagi di MK. Hal ini harus diajukan ke Bawaslu karena MK adalah mahkamah yang sengketa hasil pemilu, harusnya hasilnya aja. Kalau dari mereka kan harusnya datang 01 dan 03 bahwa angka kami menggugat hasil pilpres yang digelar oleh KPU dengan angka 57, 26, 17 ya. Itu tidak benar. Yang benar versi kami adalah misalkan dari 01 adalah 49, 34, sisanya 03, lalu atau dari 03 seharusnya 48, 33, yang 02 sisanya. Harusnya angkanya begitu. Kan katanya begitu. Tapi ini kan tidak dibawa. Nah, kalau secara formal kalau bagi kubu 02 harusnya ini tidak dilanjutkan sidangnya. Jadi kurang lebih harusnya soal proses yang bansos juga harusnya udah nggak di MK lagi bagi kubu 02 begitu. Tapi ini kalau ada pertanyaan mengenai tiba-tiba dana jumlahnya membengkak, kemudian pembagiannya di awal tahun jelang-jelang pemilu, sebelum-sebelumnya itu memang pembagian bansos itu ada terminasinya atau memang di awal tahun, Mas? Kalau itu sebenarnya yang perlu dicermati, angka tiap tahun tuh ada bansos kan. Dan tiap tahun juga sebenarnya Pak Jokowi membagikan bansos. Kita tahu lah gaya beliau kan, bahkan sampai dikritik. Ngapain Pak Jokowi di periode kedua masih bagi-bagi bansos sendiri, seperti masih mau mencalonkan aja. Karena memang beliau tiap tahun melakukan. Nah, yang perlu dicermati memang yang jadi isu adalah di awal tahun sempat ada isu untuk penggelontoran bansos secara 3 bulan atau berapa bulan itu ya. Tapi pada akhirnya itu belum terjadi. Karena anggarannya masih tertahan. Nah, ini yang orang suka miss, bahwa anggaran penggelontoran itu tuh belum dilakukan. Penggelontoran bansos. Tapi kenapa waktu di 2024 itu bisa dilakukan gitu? Enggak, itu sudah dianggarkan lalu rame. Sudah akan dilakukan lalu rame, lalu tidak terjadi sebenarnya. Oh, tidak terjadi Tidak sebenarnya. terjadi yang penggelontoran sekian bulan itu loh. Iya. Nah, tapi terlanjur isunya lalu digulingkan gitu. Sudah terlanjur terdengar di masyarakat seperti itu begitu ya. Betul. Kalau tadi dari keterangan para menteri, kalau saya mau buka catatan ya. Boleh dikutip Biar dari nggak salah. laporan yang sudah di
report. Dari Bu Sri Mulyani sudah ditegaskan tidak ada automatic adjustment untuk bansos. Jadi semuanya sudah terencana dari awal tahun. Bahkan Bu Risma juga mengatakan soal BLT El Nino yang sempat dibahas juga itu sudah disetujui di rapat Komisi 8 DPR pada 2023. Itu kan berarti tidak sebelum ada penetapan Capres Cawapres kan. Terus apa lagi? APBN 2024 sudah selesai disusun sebelum penetapan Capres Cawapres. Bu Sri Mulyani juga menegaskan penyusunan APBN tidak dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi paslon di Pilpres. Gue nggak mau nanya kesimpulan sih, tapi gue mau nanya apakah artinya jawaban-jawaban dari para menteri ini mengindikasikan bahwa tidak ada tuh yang namanya cawe-cawe istilahnya dalam bansos ini untuk bisa mempengaruhi hasil Pilpres gitu. Dari jawaban-jawaban para Kalau menteri. dari jawabannya secara normatif bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada. Ini semua penganggarannya sudah dilakukan sebelum penetapan Capres Cawapres. Sebelum Pak Jokowi mungkin bilang sebelum Gibran maju gitu ya, sebelum Gibran maju. Ya kalau dari situ secara normatif nggak ada. Tapi kan mungkin yang dituduhkan adalah kehadiran Pak Jokowi membagikan langsung itu berkorelasi erat dengan keberadaan Gibran sebagai cawapres. Betul. Nah, tapi itu kan pembuktiannya sulit loh kalau mau itu kan. Oke, itu lo akan jadi masyarakat yang menjadi berspekulasi bahwa kalau gue mau bansos lanjut, gue harus pilih penerus Pak Jokowi. Narasinya seperti itu. Ini kan yang harus dibuktikan. Kalau ini bisa dibuktikan secara material ya mungkin ya akan jadi pertimbangan. Mungkin nggak sampai presiden juga dipanggil? Enggak sih. Enggak. Itu kayaknya wacana-wacana biar tambah hangat aja sidangan MK. Tapi secara aturan ada pembatasan kan? MK bisa bisa saja ya. Bisa, siapa aja yang dibutuhkan keterangannya. Soalnya ada pertanyaan juga tadi dari Hakim MK ke Bu Risma soal sampai ke kenapa ada penggantian kepala Bulog dan juga penunjukan kepala Bappenas begitu di tengah situasi yang kritis justru gitu sampai ke situ pertanyaan. Itu kan kaitannya sama kalau yang Bulog kaitannya sama beras kemarin kan bahwa beras tiba-tiba langka. Edo lebih paham lah pasti soal itu. Aduh. Jadi kaitannya lebih kepada ke situ sih daripada kelihatannya daripada berbau politis ya. Oke. Tapi kalau yang ditanyakan Hakim juga tadi kan mengenai jumlah suara Golkar ya? Ya itu juga menarik. Kok Pak Hakim ini kan sidang sengketa hasil Pilpres, tapi lalu dipertanyakan suara Golkar, ada kaitannya nggak sama kenaikan suara Golkar di itu? Ya itu bumbu persidangan kali ya biar Pak Arief Hidayat juga dari kemarin kan emang pertanyaannya suka membuat kita jadi melek ya. Ya betul biar kita nggak tapi ketiduran. Biasanya hakim di persidangan tuh emang gitu ya. Hakim di persidangan emang gitu ya. Maksudnya memang kerap melontarkan jokes gitu dalam pertanyaannya biar nggak serius-serius banget atau ya hakim bisa lebih luas sih memang untuk persidangan yang seperti ini. Sebenarnya kan apakah ini akan jadi bermasalah atau enggak itu nanti di masyarakat, di netizen terutama tanggapannya seperti apa. Kalau dianggapnya masih wajar itu nggak masalah. Tapi kan ini soalnya sidang Pilpres ya. Biasanya kalau yang kita dianggap bermasalah tuh kalau sidang kasus-kasus sensitif tapi masih dibecandain itu yang bermasalah. Oke. Dari apa yang diliput begitu sama Detik News, bansos ini seberapa berpengaruh sih biasanya dalam setiap pelaksanaan Pilpres gitu, Mas? Kalau pelaksanaan Pilpres, bansos, ya kalau secara material susah ngomong ya. Tapi memang saat pengamat kan bilang memang ada pengaruh sekian persen gitu ya. Hitungan angka itu gue nggak tahu dapat dari mana. Sama kita juga orang tahu hitungan angkanya gimana. Harus ada sih yang riset sih bahwa konversi dari bansos kepada suara itu sekian persen. Tapi sebenarnya kalau kita sering nonton podcast politik, itu sesepuh P3 Mas Romo Hormuzi itu bilang di pemilu lalu ya, itu efektivitas serangan fajar, nggak ngomong bansos, bukan bansos, serangan fajar yang lebih konkret daripada bansos gitu kan, langsung duit gitu kan, mentah, itu efektivitas 30%. Jadi misalkan lu nyebar 100 juta, yang terkonversi jadi suara itu cuma 30 jutanya. Lu misalkan nyebar ke 100 orang, itu yang dapat tuh paling 30
orang yang nyoblos lu. Mm-mm. 70 lainnya tuh pasti hilang. Walau lu bagi ke 100 orang. Kata dia begitu. Itu pemilu tahun lalu. Kata dia di 2024 ini lebih brutal lagi. Dari efektivitasnya sudah lebih rendah dari 30%. Oh gitu. Kalau kata dia begitu. Jadi yang tadinya 3 dari 10 orang akan nyoblos, akan berkurang. Yang dapat amplop katanya berkurang lagi. Karena apa tuh? Karena semacam di itu sayembarakan. Siapa yang ngasih lebih gede? Oh. Ini menurut temuan di lapangan ya. I see. Nah, dan kalau itu gambarannya aja Nah. efektivitas apakah bansos seberpengaruh itu bahwa serangan fajar pun ternyata efektivitasnya tidak terlalu besar ya, walaupun berpengaruh apalagi kalau mungkin jumlahnya gede gitu ya. Nah tapi keterangan dari Pak Aceh Hasan kemarin juga wakil ketua Komisi 8 dia kan karena Timnas Amin menggunakan politik gentong babi, istilah politik gentong babi untuk penyaluran bansos ini, Pak Aceh bilangnya bahwa politik gentong babi itu lebih banyak terjadi di pileg. Yaitu caleg yang bagi-bagi untuk milih dia. Itu tadi karena kalau tadi kata Mas Romi kan memang caleg itu yang bagi-bagi itu efektivitas 30%. Ya kurang lebih ya terjadinya banyak di caleg yang bagi-bagi duit. Ya mungkin tuh sekalian lah gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya bansos tanda kutip ini bertransformasi juga ya Mas ya, dari yang sebelum-sebelumnya yaitu tadi mungkin serangan fajar terus sekarang jadi bansos. Kalau serangan fajar dari tentu. dulu. Iya makanya kan kalau Apakah- itu terbukti Maya mau, lagi kan tuh kan Maya mau bilang bahwa serangan fajar tuh saat ini bertransformasi menjadi bansos. tuh kan dia Bansos jadi penggiringan serangan fajar. tuh Ini dia penggiringan pengen bilang, opini lagi nih orang gue belum selesai Belum ya, ngomong bukan. bukan nih Jadi- nih, tuh kayak gini jadi- nih. Kalau mereka berdua ada di sini gue males nanya nih Tapi terlepas dari apa namanya sebel bagaimana pengaruh bansos ini terhadap suara pilpres gitu atau pemilu, faktanya setiap pemilu berlangsung bansos itu memang digelontorkan lebih banyak. ada. Kalau angka saya harus ngecek data deh. Oke. Tapi memang ada digelontorkan. Tapi memang yang lebih menarik juga presiden langsung yang membagikan. Iya, Itu yang iya, jadi sorotan. iya. Tapi kan sebenarnya kalaupun mau bilang begitu, kalau di era Pak SBY kan nggak terjadi yang presiden langsung kan. Oh, Pak Pak SBY nggak pernah ngasih langsung. Enggak, kalau saya rumah-rumah nggak gitu ya? langsung ya. Tapi kan memang yang bisa dijadikan apa ya alasan gitu mungkin ya Oke. dalam tanda kutip bahwa Pak Jokowi ya memang rajin sebenarnya membagikan bansos kan. Dia sendiri langsung tuh apa bagi-bagi emang sertifikat. stylenya kayak Ah, gitu betul, kan Nah, jadi apakah ini memang dirancang dari dulu Mhm, misalkan mau dispekulasikan begitu kan. Oh, Pak Jokowi rajin karena biar nanti pas pemilu nggak dibilang apa namanya ada kecurangan. Hmm. Ya apapun itu ya begitulah kejadiannya. Ngomongnya untuk itu karena Pak Jokowi curang. Pembuktiannya kan harus begitu. Hmm. Harus bisa dibuktikan secara material. Oh karena bansos ini si ini milih si ini. Gimana? iya 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 Nah terus yang nggak dikasih bansos milih ini gimana dong? Milih siapa? tetep ya gue udah 2 kali loh ditanyain loh ini milih siapa Jangan-jangan jangan-jangan nerima bansos gitu Tapi emang menarik sih soal bansos ini, walaupun memang selalu menjadi bahan yang digoreng begitu ya, ya. untuk jadi spekulasi. Ya kalau Masa- kita mau ngomongin secara kasaran ya ini keunggulan incumbent sih sebenarnya. Keunggulan buat incumbent. Iya, sementara ini kan Yang nggak ini ada kan bukan incumbent. Iya. Ini bukan ya? ini Jadi kan- repot kan? Nggak jadi repot kan? Emang itu apa ya? Kalau bisa dibilang situasinya serba nanggung, serba mepet, tapi Iya, nggak iya. crossing the line. Mungkin Iya, begitu iya, kali ya. Iya. Tapi kembali lagi ke sidang MK hari ini, mungkin nggak? Apakah ada kemungkinan memanggil menteri lain untuk bisa menambah? Enggak sih kayaknya. Berarti habis ini libur apa? Lebaran, Habis libur RPH, rapat musyawaratan hakim, terus ya tunggu keputusan. Berarti nggak ada pemanggilan saksi atau Nggak mungkin? ada. Oke, berarti tinggal ini kan sisa hari setelah Lebaran menuju ke tanggal berapa kira-kira ininya kemarin? Dua-dua. 22 ya? Tanggal 22. Seminggu doang berarti setelah Lebaran Ya. tuh sisa menuju tuh. Tidak ada lagi pemanggilan saksi dan lain-lain. Enggak ada jadwalnya. Bisa jadi lebih cepat lagi Enggak, biasanya ditetapkan tanggal segitu putusan akan sidang? segitu. Akan Tetap tanggal segitu. Ya. tanggal segitu. Oke. Ya kalau untuk mahkamah butuh keperluannya bisa aja, tapi kayaknya enggak sih. Semua sudah didengar. DKPP tadi udah dipanggil soal sanksi-sanksi kepada KPU. Tapi itu pada akhirnya kalau merujuk pada UU nomor 7 2017 yang sudah berubah ya. Jadi kewenangan MK di sidang sengketa hasil Pilpres itu hanya pada hasilnya aja. bukan Bahwa- prosesnya ya Bahwa gua misalkan gua ngerasa gua sama Edo tanding Pilkades gitu, Pilkades Mampang. Oke. Edo menang 56%,
gue ngerasa Edo curang, maka gue akan bawa ke MK. Gue harus ngomong, enggak, Edo tuh angkanya enggak 56, Edo tuh angkanya 49, gue 51 gitu. Harus begitu gue majukannya, baru bisa diproses. Harusnya begitu. Kenapa gue bilang begitu? Ini hitungannya. Ini gue di TPS ini TPS ini, silakan diperiksa. Nah, kalau menurut undang-undang tuh begitu. Jadi harusnya pun tim 03 misalnya bilang Prabowo tuh harusnya tidak 57. Prabowo tuh 49. Gue 33, tim 01 segini. Ini hitungan gue begini, hitungan KPU salah. Ayo kita cek. Gitu. Emang Secara formalnya. sejauh ini nggak mengikuti prosedur undang-undang, Mas? Itu dia. Kalau secara formal, kalau bagi tim 02 ini enggak. Tapi kan mungkin ya kalau saya dengar beberapa info juga kalau ini ditolak dari awal kan seolah-olah MK tidak mengakomodir. Iya, malah tambah panas mungkin situasi. Harusnya begitu gugatannya. Berarti nanti ini kalau misalnya MK sudah menetapkan hasil sidang gitu putusan, kemana lagi kalau misalnya Udah nggak ada, ada ini banding udah final. lagi? Udah Ini udah final. Udah final. Selesai. Oke. Pemilu selesai. Selesai, berarti ini dengan keputusan yang sudah final dan Semangat mengikat dong. gitu ya. Kalau lemes banget kalau selesai. Gue males nanya, ntar gue dibilangin ini lagi. Kecuali ada Giring rekomendasi ya dari MK. Nggak Ini ada ulang gitu, pemilu ulang di ya daerah kecuali ini. putusannya Gitu. beda ya akan dilakukan. Berarti ntar MK menggugat MK dong. Enggak. Makanya. Apa sih? MK menggugat MK. Ya maksudnya kalau tiba-tiba ada yang banding. Enggak ada. Enggak ada. Udah enggak ada mungkin jalur kan? lain. Final kan Udah enggak ada udah. jalur lain. Nah, bicara soal banding-banding, emang mungkin akan banding? Karena soalnya dengar-dengar ada ini apa namanya upaya untuk bisa membawa lawan-lawan politik ketika Pilpres kemarin dari kubu 02 untuk bisa bergabung sekarang. Siapa? Ada Kan udah ada satu Siapa yang mau dibawa? selain Pak Surya Paloh. Oh, Ini ke kubu 02, pertanyaan ke kubu ini justru 02. iya pertanyaannya Ke kubu justru 02. ada nggak didengar sama Detik News ada upaya 02 menarik yang lain. Betul. Oh gitu. Oh ya pasti. Kan Pak Prabowo dari di apa namanya di pidato dan berulang-ulang disampaikan juga bahwa dia akan merangkul sebanyak-banyaknya, dia akan menjadi presiden semua pihak, Betul. dia akan menjadi presiden semua orang, pasti dirangkul. Dan ada Maksudnya, kebutuhan di DPR. Setelah kemarin ke Pak Surya Paloh begitu, ada lagi nggak yang baru yang sudah ditangkap Oh. sinyalnya Ada. begitu sama Ada. dia? Siapa aja? Ada. Ya nanti dong. Sekarang aja sih. Saksikan di Detik Makanya News. tungguin Detik News gitu ya. Baca makanya detik. Ada. Ya Biar paling tahu dekat gue. tuh PDIP pun diajak komunikasi kok. Sampai sekarang kan wacana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati nggak pernah mati. Itu Mungkin dalam nggak itu rangka- terjadi nanti pas Lebaran? Pas Mungkin saja. sangat mungkin kok. Kita kan bagaimanapun adatnya ketimuran. Indonesia ini senang silaturahmi, semua dalam suasana sejuk gitu. Berarti siapa yang akan ditemui oleh siapa tuh termasuk yang menarik untuk dinanti ketika Pasti, pas Lebaran pasti. ya? Semua gestur politik itu soal pertemuan-pertemuan, sinyal-sinyal pernyataan di publik itu semuanya gestur politik. Makanya semua kru Detik News nggak ada yang libur kan ketika Ada yang Oh, piket, ada. pasti. Yang piket. Saya libur kalau kata Mas Tarik. Saya piket. Oke deh. Dari kampung Terima halaman. kasih Mas Tarik, sekali lagi kita berhasil mendatangkan beliau untuk bisa menggiring Bisa menggiring opini. menggiring informasi yang benar apa yang terjadi di persidangan sejauh ini. Ya kuncinya sebenarnya keterangan hari ini dari hakim tuh banyak sama dengan keterangan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili. Jadi itu kan udah klop, legislatifnya ngomong yang sama, eksekutifnya ngomong yang sama. Sama juga. Jadi nggak ada yang bertentangan sebenarnya ya. Sebenarnya Makanya tidak ada. sidangnya bisa selesai Lebih lebih cepat, cepat. betul. Gitu. Nggak sampai maghrib. Bahkan hakimnya bisa melipir-melipir ke suara Golkar. Nyari bahan. Oh kali iya. ya. Biar lama nih, biar agak lama nih Iya, sidang iya. gitu ya. Oh itu juga kan hakim juga sempat nanya tuh, ini datang ke sini dengan diketahui presiden dengan izin atau dengan apa nih ya kan ditanyain gitu satu-satu kan. Semuanya diketahui ya. Iya Mas? semua karena memang suratnya katanya memang tembusannya ke presiden kan, jadi udah pasti tahu. Itu Betul. mungkin untuk menegaskan bahwa nggak ada titipan-titipan gitu kan. Ya, betul. Berarti sidang hari ini cukup adem ayem ya, tidak ada drama ya. tidak terlalu ada drama. Termasuk dari Bu Risma. Risma juga. Lo yang ngomong duluan ya. Lo yang ngomong duluan lo. Ngomong dia kan. Lu juga mau ngomong dia kan. Ya udah kita nantikan drama-drama. Karena- Saya Iya, pengen nerusin tapi takut itu kemana-mana. Tahan. Sini gitu. makin kesana. Kita nantikan drama-drama lainnya yang pasti semua akan diupdate secara berkala dan real time Iya, oleh Detik News. Nanti pantengin aja. Detik Sore juga akan update, tapi Apa?
Kita libur dulu. Gue udah Ya lelah pasti jujur. redaksi tidak pernah libur. Gue udah lelah Besti. Aduh. Kita akan kembali lagi Detikers di segmen selanjutnya yang tidak kalah seru lagi. Menjelang jam 6 sore harusnya akan semakin seru. Oh iya, tidak lupa kita sampaikan masih ada challenge lainnya dari Detik Hikmah yang harus kita sampaikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Detik Hikmah mengajak seluruh Detikers untuk senantiasa mengucap alhamdulillah, puji syukur di Betul setiap sekali. harinya lewat Alhamdulillah Challenge. Detik Hikmah ingin mengajak Detikers menuliskan hal yang disyukuri Ya. setiap harinya selama bulan Ramadan dan user bisa share berupa card image di media sosial. Program ini dilakukan di microsite di bawah naungan payung program Detik Hikmah Ramadan Penuh Hikmah. Silakan mampir saja langsung ke kanal Detik Hikmah. Yes. Ya, Oke. Alhamdulillah. Kalau gitu after this one kita masih punya berita-berita seru lainnya lagi ya. Nanti kita juga ada Sunset Talk akan membahas Chelsea yang menang atas MU gitu. Cie, sombong banget nih. Kok gue yang seneng? Lu bukan Chelsea ya? Bukan dong. Oke deh. Ya aja gitu. Depende Mau, mah diam aja. apa mau ikutan bahas juga MU kan MU kan? Apa lu? Apa lu? Tinggalkan mereka berdua. Kita kembali sesaat lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Ini biru harusnya dong. Merah udah kalah. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Jelas nggak cuma hore-hore, kepala saya udah pusing dari tadi ya. Apa? Aduh. Ada aja ya. Kalau misalnya menjelang hari yang halnya tuh emang banyak drama biasanya, Mei. Biasanya banyak sih. Nggak jelang apa-apa juga banyak dramanya biasanya hidup ini ya. Masih dalam curhatnya. Tapi daripada supaya nggak banyak dramanya, Detikers harus tahu banget informasi ini karena kita mau ngasih tahu serba-serbi untuk mudik tahun ini. Karena pasti biasanya tuh kalau terlalu banyak yang menginformasikan, kalian bingung sendiri yang mana yang bener nih informasi yang sebenarnya kapan sih puncak arus mudik tuh, H- berapa sih? Nah ini kita kasih tahu ya. Kalau mulai dari yang pertama nih, pencarian tiket mudik itu ya sudah pasti meningkat selama bulan Ramadan dan pilihan moda transportasi, tren pencarian bus dan travel untuk periode lebaran itu meningkat sebanyak hampir 12 kali lipat. Kereta api meningkat sebanyak lebih dari 30 kali lipat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara untuk moda transportasi darat, destinasi domestik yang jadi favorit konsumen atau pemudik itu meliputi Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Bandung, Cirebon, Bandar Lampung, dan Padang. Nah tadi tuh aku ada adik kan di Malang ya. Jadi dia tuh rencananya pengen lebaran di Jakarta gitu kan. Emang rencananya kita tuh keluarga pengen kumpul gitu Di di Jakarta. Wah penuh nih Nah, Jakarta terus- boleh lihat sama terus keluarga. Terus nyari-nyari tiket kan, Oh, nyari-nyari iya. tiket gitu. Oke, sleeper bus itu ternyata dari Malang ke Jakarta itu harganya kalau yang aku tahu tuh harganya sekitar 500-an ya aslinya ya. Di hari normal itu tadi ketika dicek tuh harganya udah 800-an. Ke arah Jakarta loh padahal ya. Naik. Nah, kemudian kereta api tuh yang dari mungkin kalau harga normalnya sih sebenarnya aku nggak tahu, tapi dia cuma dapat sisanya tuh tiket ekonomi dengan harga 400 ribuan dari Malang langsung ke Jakarta, durasinya 13 jam. Mending pakai kereta. Nah itu dia, makanya aku pikir 400 ribu dari Malang ke Jakarta apakah itu harga normal atau emang itu udah ada kenaikan dengan berita-berita ini, apa karena tujuannya juga ke Jakarta gitu ya, sementara orang-orang Jadi kan lebih murah. iya, jadi orang-orang kan sebenarnya keluar dari Jakarta gitu. Jadi kalau masuk ke Jakarta, apakah memang lebih murah gitu? Anyway, speaking of Oke. mudik gitu ya. Ini kan pasti lagi banyak orang yang nonton kita mungkin yang sambil dalam perjalanan mudik juga. Nah, bisa Kalau jadi. ada yang pengen salam-salam, gue berasa kayak siaran radio 2000-an. Tapi bisa banget kalau mau ada salam-salam, kan tadi ada juga assalamualaikum challenge dan segala macam kan. Itu kan Detik Hikmah aja kalau mau Tapi salam-salam. boleh ke kita di live chat, mungkin ada yang pengen disalamin gitu sama keluarganya. Tunggu aku pulang, aku dalam perjalanan gitu mudik dari Jakarta ke Bandung misalnya, boleh Detikers di kolom chat disapa ke kita, nanti kita salamin ya. Oke deh, nih soalnya kita masih berhubungan dengan mudik-mudik. Kita juga akan ada laporan langsung juga dari NTMC lagi. Kalau tadi kita sudah bersama Brigadir Susi, sekarang kita sudah bersama Brigadir Medina. Ada di manakah dia? Kita sapa aja langsung. Halo Brigadir Medina.
Halo, selamat sore. Takut Halo, banget ketabrak semangat mobil. dong. Selamat sore Brigadir Medina, apa kabar? Ketemu perdana nih ya sama Brigadir Medina ya. Iya. Kabar baik, Iya, baru semangat. bertanda. Alhamdulillah tetap semangat di bulan suci Ramadan ini. Tetap Alhamdulillah. semangat. Ini dilihat-lihat jalanan cukup Lengang ini ya. lengang ya, di persimpangan yang cukup besar gitu. Ini lokasinya ada di mana sekarang Brigadir Medina? Oh, saat ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Oh, ini persimpangan yang 1 menunggu 1 juta, juta detik 1 itu. juta detik itu. Masih Iya. masih 1 juta detik nggak Brigadir Medina? Nggak. Mohon maaf, kita nggak ngitung kata Brigadir Medina. Brigadir Medina, are you okay? Can you hear us? Kayaknya nih agak delaynya lumayan lama nih kayaknya ya. Kita langsung aja deh kalau gitu laporan dari Brigadir Medina deh dari Simpang 1 juta detik di Soekarno-Hatta, Bandung. Silakan Yeah. Brigadir Medina. There you go. Ya, selamat sore Pak Pirsa. Saat ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat untuk menginformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada sore hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Yakni arus lalu lintas dari arah Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kiara Condong sore hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang berimbas antrian di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang. Kemudian arus lalu lintas dari arah Buah Batu yang akan mengarah ke Soekarno-Hatta sore hari ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selanjutnya kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke arah Ciwasra sore hari ini dalam situasi lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat seringkali dijumpai angkutan umum yang mana diturunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian arus lalu lintas dari arah Ciwasra yang akan mengarah ke Kiara Condong sore hari ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selanjutnya kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, serta selalu ikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya bagi Anda yang akan melaksanakan mudik, baiknya Anda mengecek kembali kondisi fisik dan juga kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima sebelum berkendara dan juga baiknya mengecek kembali perkiraan cuaca sebelum berkendara. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Salam presisi, terima kasih Brigadir Medina yang sudah selalu bersemangat ya. Meskipun di perempatan yang harus nunggu selama 15 menit, 3 km, 1 juta detik. Tapi gue mau nanya sama Brigadir Medina dulu deh. Ini Brigadir Medina nih memang benar domisili di Bandung atau dari Jakarta ditugaskan ke Bandung selama mudik lebaran ini? Dari Jakarta ditugaskan ke Bandung. Oh gitu, berarti nanti liputannya nih di area Bandung ya? Sama mudik lebaran? Iya. Oke, semangat Iya, Brigadir selama Medina. mudik lebaran siarannya di kawasan. Iya, selamat semangat juga. Iya, makasih. Bye-bye, ketemu lagi. Dah, selamat bertugas kembali. Alright. Jadi gimana? Kita break apa bahas trending today dulu, gengs? Trending today, dulu. oke Kita lanjutin deh. lagi ya tadi ya. Tapi gue mau nanya sama Mei dulu. Apa Kita main tuh? tebak-tebakan. Tadi kan nama tempatnya tuh Kiara Condong. Mm-mm. Tahu nggak arti Kiara Condong apa? Nah, ada artinya. Ada artinya, Apa artinya? asal muasalnya. Jadi Apa Kiara tuh? Condong ini berasal dari kata Kiara dan kata condong. Tahu Condong itu artinya miring.
Condong tuh miring. Sementara Kiara? Kiara itu adalah tumbuhan rimba raksasa. Oh, Berbatang besar, dulu sejenis pohon ada beringin. tumbuhan itu di sana. Nah, katanya di daerah ini ada tumbuhan itu, pohon beringin besar dan agak miring gitu. Kok tadi nggak ada ya? Nah dulu, sekarang sih udah nggak ada lagi. Oh, sekarang udah nggak ada. Itu Tapi jangan-jangan asal dulu. muasalnya tuh Kiara Condong. Jangan-jangan dulu itu pohon ada di lampu merah yang lama itu dong. Makanya dia bikin lama. Iya. Berarti yang bikin siapa? Yang bikin siapa lampu merah lama? Kenapa berarti lampu merah itu Ya nebas ampun. pohon beringin itu. Tapi nih kalau ngomongin traffic lalu lintas nih ya, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan gitu sama Detikers ya, karena di jalur mudik. Nih, jadi ada Ada apa? Ada Ben? ganjil genap nih, terkait ganjil genap nih Detikers. Ada yang jadi dari Kenapa sih ganjil genap? Ini gue kasih Iya, backsound nih. Oh, iya. Jadi ganjil genap itu kan kalau misalnya ada pelanggarnya, ini pihak siapa? Kenapa sih dia lagi error kayaknya deh. Kenapa ganjil genap? Iya, dari pihak kepolisian itu katanya nggak akan menghentikan atau meminta pelanggar ganjil genap itu untuk putar balik. Karena Karena apa? ya karena sebenarnya itu tidak berlaku kan ganjil genap kan sekarang gitu. Tapi untuk masyarakat yang melanggar itu ada sanksi dengan menggunakan etle setelah tanggal libur lebaran nanti tanggal 16 itu. Jadi kalau yang melanggar nanti ada surat konfirmasi datang ke alamat sesuai dengan STNK gitu. Dan juga kan biasanya tilang-tilang etle ini bakal kita tahu ketika kita bayar pajak kan biasanya Iya, kan karena ya. tiba-tiba apaan nih? Oh Ada ternyata Anda tambahan gitu. melakukan dosa di jalan ini gitu. Jadi sekali pelanggaran tuh 500.000 ya etle ya. Nggak tahu, saya nggak ganjil pernah genap. melanggar lalu lintas. Ih, sombong banget tapi 2,5. Start from. Iya, start from 2,5. 2,5 Berarti 250.000 minimal ya. 250.000 ya. Oh, tergantung pelanggarannya atau tergantung kendaraannya. Tergantung amal ibadahnya. Beneran, kalian gue tahu orang yang masih kerja nih sampai hari ini gue yakin banget udah pada nggak serius nih kalau misalnya ada meme-nya Presiden SBY ya. Jujur aja, udah nggak fokus kan? Sama kayak rekan saya yang di sebelah nih bilang mengabarkan bahwa ganjil genap tuh nggak bakal di stop juga. Banyak banget ketawanya padahal nggak ada yang lucu di sini. Mungkin yang lucu adalah nama Pak Kakor Lantasnya, yaitu Pak Aan Suhanan. Enggak, ini kan gue baca ya. Gue sama Afif juga kemarin gini nih, lagi Kenapa? baca serius-serius pertanyaannya jadi lucu gitu. Nah ini gue lagi baca kan. Jadi ini tuh nggak ada penjelasan Pak Aan ini siapa gitu. Jadi tiba-tiba karena gue baca ininya kan. Pak Aan adalah Iya. Kakor Lantas Polri. Nah itu makanya gue bilang tadi dari kepolisian gitu. Jadi Respect bukan. Pak Aan. Iya Pak Aan, halo salam kenal Pak Aan. Salam presisi Pak Aan. Jadi ya itu dia. Jadi ganjil genap itu memang masih berlaku tapi nggak akan di stop. Cuman ya itu dia kayak kata Edo tadi, para pendosa-pendosa lalu lintas ini akan ditegur pada saat nanti bayar pajak. Nah dari Pak Aan kita ke Pak Dida ya. Kita Pak Dida ke sudah bergabung bersama Pak kita. Dida yang berada di Jawa Timur. Dari rekan-rekan Detik Jawa Timur, Detik Jatim ya, redaktur Detik Jatim. Pak Dida, selamat sore Pak Dida. Selamat sore Mas Edo. Selamat Halo. sore. Masih Selamat semangat? sore Mbak Masih Mai. semangat nggak Masih nih? semangat atau udah mulai nggak fokus Mas Semangat. Dida? Semangat. Jujur deh. Jujur deh, jangan bohong deh karena saya udah nggak fokus nih Ini- sebenarnya nih. Ini kita cek nih typo di Detik Jatim ada berapa. Berarti mulai nggak fokus. Nggak ada ya. Sama ngantuk-ngantuk sih. Oke, mengantuk-ngantuk karena masih belum berbuka juga ya. Mas Dida masih jadi redaktur Detik Jatim kan? Belum ganti kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Masih saya ada salah di sini. sebut lagi. Kemarin lo bilangnya Kabiro ya. Kabiro lagi bilangnya kan ya. Aduh. Tapi ini walaupun kita ketawa-ketawa menyambut Mas Dida, nggak ada lucu-lucunya sama informasi yang kita mau kasih ke Detikers sore ini. Aduh. Karena katanya ada buruh sedih pabrik nih. Mojokerto yang menjual istrinya ke pria hidung belang. Siapakah pria Betul. hidung belang ini? Kenapa hidungnya bisa belang? Mas Dida, silakan. Kurang. Iya, makasih. Makasih Edo sama Mai. Ya, lagi-lagi kalau saya siaran di Detik Sore ini membawa kabar yang mengejutkan gitu ya. Mengejutkan dan miris gitu. Mm-mm. Jadi ini ada cerita seorang buruh pabrik di Mojokerto yang tega menjual istrinya ke pria hidung belang. Jadi
awal mula penangkapannya itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, di mana polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat itu mendapatkan kabar bahwa ada transaksi gitu ya, transaksi seorang suami menjual istrinya di dalam sebuah hotel yang ada di Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto. Nah, setelah itu ketika digerebek gitu, ternyata ada 4 orang di situ, yaitu buruh pabrik tadi, istrinya, pria hidung belang, dan yang satu yang bikin mengejutkan itu adalah anaknya dari buruh sama si istri Oh, ini dia tadi. ngebawa anaknya buat sambil Bawa anaknya. menjual istrinya ini. Betul. Nah, itu yang cukup membuat polisi yakin ada anaknya di situ. Gitu. Nah, kemudian setelah didalami, itu ternyata itu bukan kali pertama dia menjual istrinya. Jadi si buruh pabrik ini sudah menjual istrinya sejak tahun lalu. Jadi sudah 4 kali gitu, 4 kali dijual istrinya. Di cara modusnya adalah dia menawarkan istrinya ke grup Facebook. Kita kalau mungkin banyak ya gitu ya, grup Facebook itu yang aneh-aneh gitulah hidup. Nah, di situ dia menjajakan istrinya. Ketika ada yang mau gitu dengan tawaran seseorang atau pria hidung belang itu mau, langsung beralih ke WhatsApp. Dia diminta untuk kirim nomor WhatsApp-nya, nanti dihubungi sendiri sama pria yang berinisial MR ini gitu. Nah, di situ transaksi itu terjadi. Nah, harganya pun bisa nego ya, beda-beda. Namun waktu digerebek itu si istri ini dijual 1,5 juta rupiah. Itu. Bagaimana bagaimana si polisi bisa sampai menggerebek proses transaksi ini, Mas? Apakah ada laporan dari masyarakat atau gimana? Atau memang lagi patroli gitu ya? Iya, jadi polisi sendiri kan memang punya tim cyber gitu ya, ada patroli cyber gitu. Tapi ini awalnya memang ada informasi dari masyarakat bahwa di hotel itu memang biasa gitu kan, biasa, terus kemudian diimbangi dengan patroli cyber gitu, didapati fakta bahwa ya memang di grup itu isinya seperti itu gitu kan. Kemudian akhirnya didatangilah di hotel itu gitu. Itu. Mas, tapi dalam penggerebekan itu katanya di dalam kamar itu ada suaminya juga ya di dalam kamar itu? Iya, jadi posisi terakhir itu ketika digerebek itu kan 4 orang. Jadi suaminya, istrinya, pria hidung belang, dan anaknya. Nah, posisi suami dan anak ini ada di kamar. Nah, biasanya gitu, kalau menurut pengakuan si suami ini, biasanya dia nggak pernah ngajak anaknya sebelum ini ya. Yang keempat kali nggak pernah. Biasanya ditinggal sama orang tuanya atau nenek si anak ini gitu. Nah, kebetulan pada hari itu katanya nggak mau, si anak ini nggak mau ikut neneknya, akhirnya diajak gitu. Nah, kalau dia pengakuannya ke polisi, si suami sama anak ini tadi ada di kamar gitu. Nah, sedangkan istri sama pria hidung belang gitu kan melakukan itu ada di kamar mandi gitu. Jadi menurut dia anaknya nggak tahu apa yang dilakukan istrinya sama pria hidung belang tadi. Ini Gitu, pelaku ini sudah dijadikan tersangka ya, Mas ya? Sudah jadi tersangka, Istrinya, statusnya tersangka. Lalu istrinya gimana? Karena kan kejadian ini kan berarti ada istrinya juga terlibat kan? Iya, jadi dari penyelidikan terakhir gitu, kata polisi istrinya berstatus sebagai korban gitu kan, karena dia yang dijual gitu kan. Si suami kena tindak pidana perdagangan orang gitu. Nah, cuman kan memang kalau versi polisi itu sebenarnya tidak ada pemaksaan gitu. Si istri ini juga mau gitu untuk dijual gitu. Nah, jadi katanya dari awal mulanya sih itu suami ini bilang karena melihat video porno gitu ya, terus ditawarilah dia. Nah, ada satu motif yang sebenarnya ini masih keterangan ini juga masih didalami ya. Satu motif yang dia bilang
butuh uang gitu karena gajinya nggak cukup. Alasannya sih gitu. Pekerjaan kedua orang Betul. ini apa Mas? Suami dan istri ini? Kalau suaminya buruh pabrik pupuk. Oke. Buruh pabrik pupuk, dia mengaku gajinya nggak cukup, hanya 3 juta di bawah UMK gitu ya. Terus dia punya cicilan motor gitu. Katanya hasilnya dibuat untuk nyicil motor 1 bulannya itu 900.000. Istrinya Itu. Cuman sendiri ibu rumah tangga saja. ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga itu. Nah, kemudian perkembangan hari ini kan memang polisi melihatnya tidak wajar ya. Tidak wajarnya itu ya orang mau menjual istrinya, katanya dia sih cinta gitu kan, cinta tapi menjual istrinya gitu. Nah, polisi melihat perlu untuk mengetes kejiwaan dari suami ini gitu. Nah, tes kejiwaan ini sih tidak mengurangi hukuman sih, kalau kata polisi bilangnya tetap dijerat dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun itu. Nah, cuman nanti akan menjadi bahan yang akan ditulis di BAP gitu, yang akan nantinya ketika di persidangan itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memperingan hukuman atau memperberat vonis. Itu sih itu. Untuk pengguna jasanya juga ditangkap juga nggak Mas kemarin? Pengguna jasanya dimintai keterangan saja itu. Oh, jadi saksi ya? Jadi saksi. Iya. Kalau anaknya? Jadi, nah untuk anaknya sendiri, hari ini tadi kami konfirmasi ke polisi bahwa anaknya tidak apa-apa, artinya tidak mengalami trauma. Kalau menurut polisi, anaknya memang tidak tahu apa-apa gitu. Memang ketika ini perbuatan itu dilakukan, anaknya nggak melihat gitu. Jadi jadi polisi tidak mengambil keputusan untuk mengecek kondisi psikologisnya karena memang biasa-biasa saja, perilakunya juga biasa saja, tidak menunjukkan gelagat depresi atau gimana karena melihat ibunya. Memang dia tidak melihat gitu si anak itu. Cuman memang ini kan masih tetap miris karena ya anak kecil diajak saat ibunya dijual, anak kecil itu diajak ke hotel gitu loh. Berarti Gitu, sang anak ini selanjutnya akan dikembalikan ke ibunya ataukah ada campur tangan dari dinas sosial terkait? Untuk sementara anak ini tinggal sama ibunya gitu. Cuman polisi juga nantinya mungkin akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat untuk memberikan pendampingan juga kepada ibunya ini ya. Ibunya dia mau dijual oleh suaminya, ini alasannya kenapa, nanti pasti akan ada pendekatan dari dinas sosial setempat. Gitu, Mai. Oh, Mas mau konfirmasi, berarti tadi sempat bilang istrinya sendiri sama-sama mau melakukan ini atau ada paksaan atau gimana sih? Iya, nggak ada paksaan. Jadi awalnya ini si pria ini, suaminya ini bilang habis nonton video porno, intinya habis nonton video porno dia menawarkan ke istrinya. Nah, kita nggak tahu ya gimana percakapannya, intinya mau nggak kamu dijual gitu. Nah, istrinya mau aja gitu. Kalau katanya polisi. Berarti keterangan dari istrinya tidak ada paksaan? Iya, tidak ada paksaan. Itu bisa gitu. mengurangi pada akhirnya nanti bahwa unsur pidana penjualan atau perdagangan manusia ini jadinya rilis gitu? Nah itu nanti untuk urusan vonis atau berat atau tidaknya sidang nanti kan diserahkan lagi ke persidangan itu. Ya sementara untuk polisi lagi menyusun BAP yang salah satunya itu tadi makanya dia kenapa kok dites kejiwaan ini untuk mengetahui aja nih si suami ini normal atau tidak kondisi kejiwaannya gitu. Dan yang menarik lagi adalah keterangan dari sang suami kan ini terinspirasi lewat video porno begitu. Apakah ada upaya untuk menutupi, apakah ada sindikat semacam itu ya, bahwa dia terinspirasinya asal mulanya karena ada tawaran mungkin atau mungkin ada ajakan mungkin dari grup yang lain begitu. Dari kepolisian ada dapat keterangan ya Mas bahwa kasus-kasus kayak gini nih juga marak terjadi atau pernah terjadi serupa yang pernah ditangani oleh kepolisian begitu? Kalau keterangan sementara sih belum ada soal itu ya. Cuman kalau mau bicara soal pengalaman saya ya, jadi
jurnalis dengan modus yang hampir mirip kayak gini ya itu ya. Iya. Ya memang grup-grup seperti itu memang banyak ya. Modelnya itu memang banyak gitu. Dengan nama yang beragam gitu. Di situ sekarang kan modus untuk prostitusi online sendiri kan macam-macam ya melalui aplikasinya. Kalau yang ini kan lewat Facebook gitu kan. Ini termasuk yang lama gitu ya. Artinya sekarang berkembang lagi kan aplikasinya yang bertemu satu sama lain gitu ya. Bisa lihat ceweknya gitu, ngerti lah. Kita sama-sama tahu. Nah, seperti ini memang di grup itu memang biasanya ada percakapan khusus itu. Kalau ini kan biasanya memang kasus di mana suami jual istri itu biasanya ada yang modelnya itu pakai trisam gitu kan. Dia trisam, cuman yang ini tidak gitu ya. Yang ini sempat ditanyakan juga sama reporter kami itu ini tidak gitu. Jadi dia memang menjual, tapi ada juga yang suaminya ikut gitu ya, suami dan istri ikut gitu. Itu ada pernah ditangani oleh kepolisian di Jawa Timur. Jadi memang memang grup-grup seperti ini banyak gitu. Tapi bahwa si suami membawa anaknya itu apakah menambah hukuman atau gimana? Kalau suami membawa anaknya itu belum kita konfirmasi juga ya, apa nanti dimasukkan ke BAP. Cuman ini kan yang jadi titik poin dari kepolisian ketika menangkap ini, mereka kaget gitu kan. Wah, ada anak kecil umurnya 3 tahun di dalam gitu kan. Itu. Mungkin bisa diinfokan juga nih Mas, ini sebenarnya kalau sama si kasusnya sendiri ini sudah terjadi berapa lama ya? Sini sudah keempat kalinya. Jadi dia sudah keempat Dalam kalinya jangka mulai waktu berapa lama itu? 9 bulan sudah. Oh. Sudah 9 bulan. Jadi ya harganya itu bervariasi gitu. Yang terakhir ini cuma 1,5 juta itu, Mai. Dapat keterangan nggak paling besar ditawarkannya atau mungkin dari range berapa ditawarkannya dalam perdagangan manusia ini? Kemarin sih nggak ada pernyataan itu ya itu. Jadi kemarin polisi hanya menjelaskan tarif yang terakhir itu 1,5 juta itu. 1,5 juta. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Dida atas laporannya. Kita nantikan update-nya untuk berita-berita selanjutnya untuk kasus ini sendiri ya. Dan berharap semoga dengan ditangkapnya si MR ini, MR ya inisial pelakunya, itu bisa mengungkap juga kasus-kasus yang lainnya juga biar nggak ada lagi yang namanya praktik-praktik prostitusi dengan segala macam modus yang ada. Terima kasih banyak Mas Dida. Terima kasih Mas Dida, selamat melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Semangat. Mas Dida nggak mudik kan? Soalnya kampung halamannya. Oh mudik. Di mana Mas? Kemana? Tapi ke Tulungagung. Oh cuman pindah kabupaten. Iya. Tetap bisa ini ya, bisa mudik ya. Pulang pergi ke kantor. Iya. Cuman 1 hari mungkin balik lagi. Oh, siap mengawal ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Dida. Selamat melanjutkan sama-sama aktivitas. Mai. Bye. Bye. Ada aja emang masyarakat. Aduh, tapi itu tadi kan jatuhnya prostitusi. Kenapa jadi perdagangan orang, Dok? Karena dia ngejual gitu. Kalau prostitusi mungkin kan ini ngejual jasa kan, bukan ngejual kayak misalnya si orang ini dibawa kemana, dijadiin tenaga kerja atau apa gitu. Kalau si istrinya itu sendiri sama-sama mau berarti ya prostitusi aja gitu, nggak perdagangan manusia. Cuma karena ada transaksi dari suaminya ke si pengguna begitu, makanya dia dikenakan pasal perdagangan manusia gitu. Wah, berarti nanti kelanjutannya juga kalau bisa kita update, kita akan update lagi sama Mas Dida ya. Oke, kalau gitu setelah yang satu ini The Tickers, kita masih bakal balik lagi dengan apa ya? Mau nggak? Mau nggak akan laporan dari Little Bangkok. Katanya orang-orang tuh masih pada beli baju lebaran di sana di H-5 lebaran ini. Aku udah PO sama Mongga. Seharian ini udah banyak ya. Yang ini ada nggak? Yang ini ada nggak gitu. Yang warna ini, yang warna apa? Kroket ya kemarin. Warna apa? Oh ya, kita belum ngomongin. Oh enggak, kita ngobrol kemarin sama Mae. Apa sih tren baju lebaran tahun ini gitu. Terus Mae bilang
Iya, kroket, shimmer kroket. sekarang tuh ternyata shimmer tau Shimmer nggak? tuh shimmering splendid gitu. Yang mengkilat, yang Oh, literally mengkilap. shining ya. Ya, tapi nggak cuman Yang shiny doang. ya. Kalau yang shiny itu kan silk, bahan-bahan satin kayak Mm-mm. gitu-gitu kan. Ini tuh bener-bener kayak ada lampunya, Dok. Serius, bener-bener shimmer gitu, bener-bener kayak bawa lampu Itu neon. dari mana trennya kenapa bisa begitu? Itu katanya kata Mongga tadi tuh lokal. Nanti kita tanya sama Mongga karena Oke. ternyata di Little Bangkok itu trennya nggak ada sama sekali shimmer. Justru yang ada itu kokwet itu. Oh. Jadi karena ini tuh impor. Nah, nanti deh kita tanya sama Mongga deh Oke deh. lengkapnya kalau Gue Detikers kalau udah mau bahas tahu. fashion mulai pusing. Sumpah. Kroket lah, shimmer lah. Kokwet. Iya kroket mah ini ya. Makanan. Kita kembali lagi setelah yang satu ini Detikers yang kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Masih di Detik Sore bersama Mai dan Edo. Kita mau ngapain? Masih banyak segmen lain. Enggak lah, gak banyak akan lah. Kita udah jam pergi. segini, Dok. Ada 2 Jam lah. 5 lebih. Ya lebih dari 1 kita bisa bilang itu banyak lah. Ya udah, Banyak. serah Edo deh. Oke, kita menantikan rekan kita Mongga yang saat ini seperti biasa dia bakal pamer-pamer ya, entah itu pamer makanan, entah pamer lagi ada di mana Pamer gitu. pacar juga nggak? Pacar Nggak baru. tahu. Nggak tahu saya. Baju baru Coba mungkin. kita tanya. Kalau pacar baru sih kayaknya enggak ya. Masa sih? Sotoy. Mongga, halo. Halo Mai dan Edo. Oke. Katanya ada yang mau dipamerin, Mongga. Apa Aduh. sih? Tinggalan. Jalan katanya. Tadi ya. Jadi tadinya Mongga itu ada di Little Bangkok di Tanah Abang ya kan. Tapi ternyata informasinya Little Bangkok itu udah tutup jam 4. Jadilah Mongga melipir ke stasiun. Tapi bentar, gua agak salah fokus dengan nih dia kalau stand still aman kan gambarnya. Coba agak jalan-jalan gitu, jalan-jalan dikit deh. Coba jalan-jalan dikit. Apakah dia akan seperti kamera VGA yang kita pakai buat login Friendster zaman dulu? Enggak, ini kayaknya dia mencari sinyal aman ya. Betul. Berarti ini sekarang di stasiun Tanah Abang. Ya. Tadi Jalan udah stasiun Tanah Abang. Tadi udah sempat mampir ke Little Bangkok. Coba diceritain deh Ya. ke kita ada apa aja di sana dan seramai apa? Apakah masih ramai dengan para masyarakat yang belanja baju lebaran? Mau nggak? Jadi tadi di Little Bangkok ada punya beberapa akses ya dari PGMTA dan pintu B juga. Nah, lokasinya di jembatan. Nah, untuk akses ke sana cukup banyak orang dan orang pasti atau ngikutin ibu-ibu yang kiranya masih tidak mencari grosiran pasti akan menemukan Little Bangkok. Nah, di situ banyak banget yang namanya pakaian perempuan yang cukup trendy sih dibilang, dan kalau dibandingkan dengan barang-barang di luar, itu tuh di luar Little Bangkok tuh lebih premium dan harganya memang dijual eceran dan lebih tinggi juga. Nah, kemudian banyak juga barang-barang gak cuma buat wanita dewasa aja, perempuan dewasa ataupun ibu-ibu, tapi juga buat anak kecil juga ada. Sayangnya udah pada tutup toko itu mulai dari pukul 2:30 sehabisnya barang, dan sudah dibukanya dari jam 8 sampai dengan jam 4 untuk si segmen di Little Tokyo itu sendiri. Jadi kalau Detikers yang mau jalan-jalan ke sana nyari baju lebaran itu segera mungkin, karena bakal tutup nih Little Tokyo-nya ada tanggal 9 April mendatang. Nah, mereka akan buka lagi 10 hari setelahnya atau tanggal 12, pokoknya 3 hari setelah lebaran mereka baru buka lagi. Jadi beli baju Gitu. lebaran Dan di sana war juga ya? kan pada habis juga sih. Kebetulan memang kemarin katanya borongan terbanyak itu datang di hari kemarin dan sekarang udah barang-barang sisa. Apa yang paling rame dibeli di sana? Di sana ada baju shimmer enggak? Nah, shimmer udah habis, ternyata habis diborong orang ketika weekend. Oh dijual sebenarnya. Jadi sebenarnya shimmer ada di sana. Tapi habis. Ada, tapi ternyata udah habis. Besok ada lagi nggak katanya? Banyak sih buka, cuman untuk stok shimmer sendiri udah habis, dan
cenderung penjual bilang bahwa stok itu baru bisa datang setelah Lebaran. Jadi memang sekarang lagi penghabisan stok. Nggak jadi deh lebaran pakai Jadi shimmer. sebenarnya tren baju lebaran di Little Bangkok sama di grosiran yang menjual barang-barang lokal itu beda ya? Beberapa barang beda dan perlu diketahui juga bahwa di Little Bangkok itu hampir setiap tokonya menjual barangnya mirip tapi nggak sama, mulai dari kualitas, harga, dan motif. Jadi ketika ditanya ke penjualnya, apakah kalian bersaing, seperti apa sih persaingannya? Justru mereka itu nggak bersaing karena kami menjual produk yang berbeda-beda walaupun kapalnya sama. Bahkan kalau dilihat secara lebih dekat gitu ya, per toko itu punya temanya masing-masing dan memang produknya masing-masing itu beda. Ini barang-barangnya datang dari mana aja ini, Mongga? Karena kalau dilihat dari tren-trennya nih kayaknya tuh gambarnya tuh kayak blazer-blazer Korea Dari gitu. luar ya? Iya, apa memang dari Bangkok aja gitu semuanya? Jadi kalau untuk barang-barang itu sendiri datang dari diimpor dari Thailand dan dari Cina. Lain halnya dengan di luar, mungkin ada yang diimpor juga, tapi masih banyak produk lokal di luar. Tapi untuk di dalam Bangkok sendiri itu udah jarang dan lebih kebanyakan dari Thailand dan Cina. Tapi yang lebih banyak digandrungi atau lebih banyak dibeli sama pembeli tuh yang dari impor. Impor memang itu khusus impor sih, bukan khusus impor, tapi saya lihat kebanyakan dijual impor dan emang selama itu lucu kayak digandrungi oleh semua orang deh. Dan Oke. trendy jangan lupa. Tapi kalau dari segi harga nih, Mongga, kalau di luar kan itu kebanyakan grosiran ya. Kalau grosiran otomatis mungkin ada minimal pembelian 6 warna atau 3 warna, terus bisa ditawar. Nah, kalau di sini konsep belanjanya kayak gimana tuh? Jadi setiap toko tuh beda-beda, ada yang bisa eceran dan ada yang khusus grosir juga. Tapi masih bisa eceran dan harganya tentu jauh ya. Dan kalau untuk grosir sendiri minimum beli mulai dari 3 sampai dengan 4 pieces. Bentar, itu kita udah mau bisa sapa Mbak yang ada di belakang tuh. Tuh ada yang lagi makan tuh di Halo belakang Mbak, kamu. jangan lupa nonton Detik Sore. Baik. Oke. Kalau cowok-cowok, pria gitu beli bajunya apa yang lagi tren di sana? Nggak ada di Little Bangkok, cuman jual khusus perempuan aja. Oh, khusus perempuan doang. Sayang di banget sana. Do, Ada- ya sorry ya ada Do, jersey kecuali di kamu sana. pengen beli. Kecuali pengen beli Ada jersey sweater-sweater tapi kayak gemoy. gitu. Oke. Gamis-gamis bisa kalau Keren. ada mobil ya. Tadi kayaknya agak kurang jelas suaranya Mongga tadi waktu menjelaskan waktu beroperasinya ini, dia masih buka Oh, iya. sampai kapan nih? Sampai tanggal 9 April dan buka tokonya 9. dari Selasa jam berarti 8. ya. Jadi Oh, Lebaran oke. tutup, Jam baru 8 sampai buka jam 4. lagi kapan? 3 hari setelah Lebaran. 3 hari setelah Lebaran. Itu lucu banget yang putih. Cuman dia tuh apa sih kayak rajut-rajut gitu. Gue takut Eyelet kalau ya, di heeh. iya, gue takut kalau misalnya kayak gitu kalau dicuci sekali ntar dia melar nggak ya? Oke, dari Little Bangkok kita ke Stasiun Tanah Abang tempat sekarang Mongga berada. Ada gimana nih pergerakan Stasiun Tanah Abang di hari terakhir jelang libur panjang? Di Stasiun Tanah Abang makin sore makin padat, tampak orang yang pulang kerja, kemudian yang mengarah mudik ya, menuju stasiun Rangkas Bitung atau menuju Gambir itu sudah mulai padat untuk transit di sini. Dan tampak juga orang-orang yang masih pulang kerja sih. Kan bawaan-bawaannya juga sudah mulai satu-satu, ada yang pulang belanja dari Tanah Abang. Dan berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai di stasiun ini, biasanya untuk menjelang 2 hari terakhir itu udah mulai banyak orang bawa belanjaan sekaligus bawa barang-barang untuk pulang. Jadi mereka sekalian belanja Tanah Abang langsung menuju lokasi mudik masing-masing gitu. Dan makin hari makin tampak ramai, makin tampak padat juga. Semakin malam juga stand-stand makanan juga cukup antreannya makin banyak juga dan musuhnya juga semakin ramai karena menjelang lagi orang banyak ngabuburit itu. Tapi semua prasarana di stasiunnya sendiri aman ya, nggak ada yang terkendala begitu? Apakah ada lift yang error atau mungkin eskalatornya? Gimana Mong pantauan sejauh ini? Ya, sejauh ini terpantau semua masih aman, masih berjalan dengan baik. Eskalatornya pun juga masih tampak bersih ya, meskipun sekitarnya becek di luar habis hujan. Oke. Kalau posko-posko mudik gitu udah ada belum Mongga di situ? Iya, belum kelihatan tapi mungkin ada ya. Nah biasanya juga yang ramai di stasiun di dekat Stasiun Tanah Abang dan juga Pasar Tanah Abangnya sendiri adalah yang jualan kurma. Walaupun kurma itu biasanya sudah ramai sejak Ramadan sih, tapi biasanya dia masih ramai nih sampai mendekati arus mudik seperti ini. Ada ngelihat nggak tadi yang dagang kurma gitu? Ada, memang masih dipenuhi ya di sana. Cuma mungkin euforianya nggak setinggi ketika awal Ramadan. Oke.
kita mulai samar-samar mendengar suara Mongga. Sepertinya Iya. semakin banyak orang yang berada di stasiun, semakin mengurangi Sinyal sinyal dan akhirnya kayaknya berkurang ya. nih kita mendengarkan suara Mongga. Either suaranya yang berkurang atau pendengaran kita sih. Kayaknya emang suaranya Faktor mengecil Yusuf. ya. Oke Mongga, terima kasih banyak ya sudah memberikan laporannya dari sana. Terus juga sudah hunting-hunting juga tadi. Thank you. Jangan Meskipun lupa, mumpung lagi di sana, ini Just Tip. Siapa tahu ada yang Udah malas ke Tanah tutup. Abang. udah tutup dong. Siapa? Apalah yang ada di sana, Just Tipin. Siapa Apa tahu. yang mau di just tipin? Banyak kali Tanah Abang. Emang walaupun dia tutup, mau tapi di nerima sekitarnya just ada- tip? siap kalau mau. Buat lumayan buat nambah-nambah THR. Oh iya, mungkin Mongga terima just tip kali ya. Bukalah just Besok tip ya. Just tip Tanah Abang ya. Oke Mongga, thank you so much. Selamat bertugas kembali. Hati-hati nanti ketika balik ke kantor ya. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Itu dia. Aduh, kalau mau beli-beli, sebenarnya dilemanya sekarang nih ya, kalau mau beli langsung ke toko-toko offline-nya gitu, pasti rame banget, ya kan? Apalagi kalau mau ke Dari Tanah pagi Abang. makanya. Apalagi ke Tanah Abang, udah rame dari pagi, dari buka juga Tanah Abang udah Oh, rame bahkan karena udah katanya ada- mepet-mepet. Iya, ada yang viral kan video Iya, bahwa iya. mereka pada nungguin bahkan Buka sebelum sebelum buka. buka. Heeh. Wah, nggak kebayang trafficnya kayak apa kan. Terus kalau misalnya beli online, udah pasti nggak bakal nyampe Lebaran tuh. Bisa-bisa nyampenya pas Lebaran ketupat. Udah bukan pas Idul Fitri lagi lu Nggak bisa nyampenya. dong pakai shimmer. Nggak bisa, shimmer-shimmer juga udah habis katanya di Little Bangkok itu. Ya kan? Ya udah, Detikers beli shimmer-shimmer di tempat lain aja yang masih tersedia. Tapi kebayang kalau semua orang se-Indonesia pakai Pakai shimmer. shimmer-shimmer. Dari itu NASA ngelihat bumi yang ada Indonesianya. Ada apa ini di Indonesia? Ini kenapa bercahaya sendirian? Apakah ditemukan tambang nikel baru apa-apa gitu? Mainnya tambang ya sekarang ya, tambang nikel ya. Oke. Atau emas putih ya, emas putih nikel tuh. Oke. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, yang pasti ini adalah segmen yang paling dinanti oleh semua orang Oh di iya? seluruh dunia. Masa? Iya, Sunset Talk kan. Iya, Detik Oh Sore iya, tuh paling iya, terkenal iya. akan Sunset Talknya. Bahkan Karena katanya view-nya tuh bagus ya. karena view-nya bagus. Bahkan katanya tuh presenter-presenter di US sana juga iri ngelihat Sunset Talk tuh dengan pemandangan sangat. Gue percaya sama Edo. Apa sih omongan Edo yang gue nggak Iya, percaya? teman-teman Gue jurnalis di selalu Amerika. percaya. Percaya. Iya, beneran loh. Iya percaya. Oke. Nggak percaya berarti kan? Percaya. Nggak percaya. 100%. Makanya Detikers juga harus percaya. Kalau masih belum percaya nanti pantengin. Habis ini kita balik lagi di Sunset Talk ngomongin Chelsea versus MU yang kemarin tadi malam kalah dramatis. Dah. Ketemu lagi di Sunset Talk. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sunset Talk is back. Yes, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Gue bingung nih. Ini Apa? gue partner host gue yang mana sih sebenarnya, yang ini Hari atau ini. yang ini? Hari ini lo diapit oleh dua raksasa pesakitan. Seperti yang kemarin juga baru bertanding. Dua Oh, raksasa pesakitan kan kemarin tuh. Ya ampun, ya nggak tim papan juga tengah. sih, Papa. Ya mediocre lah ya. Iya. Itu tim saya sebenarnya. Saya tahu itu, makanya saya belain Anda sedikit. Iya, iya. Iya, Menang juga tetap peringkat 10. iya, menang. Nomor introduction Emang ya tadinya- Detikers. Here we go, kita bersama-sama Afif. Oh di iya, sini. dari Detik Sport. Yang Assalamualaikum. Afif tuh sebenarnya ada dua tahu. Kenapa tuh? Ada Afif versi redaksi, ada Afif versi temennya Versi Mai. narasumber. Oh, Temennya Mai. versi narsum dan versi host Iya, ya. iya, iya. Iya, oke. Karena kebetulan ini udah pada pulang kan orang-orangnya. Ya, cuman Jadi, ada lu doang Cuma ada kan? saya doang kebetulan. Oh enak. Saya kan sangat bekerja keras sekali begitu, Mas. Mas siapa? Ya pimpinan lah. Oke, ini karena ini salah satu alasan kenapa Afif mau jadi narsum kita hari ini adalah karena kita mau ngebahas Chelsea yang menang. Big match malam. Big match. Box office. Emang Is it masih still bisa, considered masih as a bisa big match? dibilang big Santai match? aja dong, woi. Masih bisa dibilang big match. Sorry, Tikes. Maaf. Santai ya, santai. Ini satu Juventus, satu Liverpool. Mentang-mentang papan lu beroda berputar, boy.
Lah Besok ini lu papan atas. ini Besok karena lu papan karena roda bawah, berputar, papan Arsenal gitu. turun, Liverpool naik. Itu namanya roda berputar, ya kan? Saya cabut ya, nggak kuat. Saya peringkat 10 di sini nih. Jadi kemarin ini semalam Tasmin Sahur tuh laga yang sangat seru ya, karena MU dalam misi untuk mendekati 4 besar ya kan. Chelsea dalam misi masuk 10 besar. Ya Allah, malu sekali saya. Memposisikan diri duluan dia. Kenapa Chelsea jadi ikut-ikutan Liverpool memberikan kejutan di masa injury time? Kenapa dia comeback tiba-tiba makanya, itu? Ini ya sebenarnya kalau soal pertandingannya emang seru banget ya. Maksudnya Chelsea sempat unggul 2-0 ya kan. Terus disamain 2-2. Nah, Chelsea ini dalam berapa laga terakhir itu kalau udah unggul duluan pasti seri. Paling bagus seri. Beda nih. Biasa kalah, maka paling bagus seri. Paling bagus seri. Paling bagus seri. Makanya gue pas kemarin pas 2-2 udah 2-2 lah ikhlas gitu pas lagi sahur kan. Ternyata golin lagi si Alessandro Garnacho kan. Garnacho emang setelah di tackle Asnawi jadi bagus deh, jadi bagus banget ya kan. Dia kalau ketemu Asnawi nggak sebagus ini kayaknya. Nah terus abis ini berarti karena Asnawi ya? Karena Asnawi lah. Terus besok karena gol 3-2 ya udah gue ikhlas dong. Fans Chelsea kan udah biasa ikhlas kan. Toto 3 sama Cole Palmer 90 plus 9 ya. Iya. Terus abis itu 90 plus 11. Iya. 4-3 jadinya. Wah. Menurut gua kepanjangan sih injury time-nya. Iya karena emang sebenarnya injury time-nya 8 menit. Iya. Tapi ya karena bolanya lagi main di wilayah MU kan. Kan Wan Bissaka sempet cedera kepala kan. Gitu. Iya, Ya saya biasa aja sih menang lawan tim-tim gurem kayak begitu. Parah. Saya juga tim gurem Chelsea. Tapi kalau menurut lo MU layak nggak 4 besar? Sekarang masih 6 besar malah. Iya makanya Masih 6 layak besar nggak dan dia 4 MU besar? masih kembali. Atau mampu nggak dia finish dia 4 besar? Nah kalau lihat musim lalu menariknya kan MU sempat juara Carabao Cup tuh. Itu semua fansnya dari Goa kan. Wah konvoy di Monas, gila. Bundaran HI, merahkan Jakarta ya kan. Carabao Cup Ini mah redaksi tendensius ya. Enggak bener enggak. Jadi tahun lalu kan sempat gitu kan. Penggiringan opini memang. Gue bisa pastikan lo nggak pernah bikin berita Chelsea kan? Bikin lah. Wah apalagi kalau kalah gue lebih seneng lagi tuh. Seneng lah. Karena itu kayak harga diri gue dipertanyakan gitu, profesionalisme. Nah jadi itu baik lagi musim lalu kan MU sempat Carabao Cup, terus sempat geser Newcastle 4 besar. Dan para fansnya tuh kayak, wah musim depan kita kontender nih, kita penantang gelar nih, masuk Liga Champion lagi. Wah, habis itu disingkirin sama Copenhagen ya kan. Lu ketawa sih. Lagi. Disingkirin sama Copenhagen. Terus pelan-pelan MU sekarang kalau lihat di posisi 6 besar cuman MU satu-satunya tim yang minus 1 sisi golnya. Oh iya, sisi gol 6 besar cuma MU doang. Mereka punya Højlund tapi lini serang MU itu nggak ada yang nembus 2 digit musim ini. Udah mau habis loh musim ini, udah 3 pertandingan. Tapi emang MU parah banget sih pertahanannya Nah itu musim baik. ini. Bukan pertahanan doang Pak, serangnya juga. Udah gitu lini tengah tiba-tiba beli Mason Mount. Kan bingung buat apa. Van de Beek aja nggak kepake. Si Mason Mount akhirnya ngegol juga kan ya kemarin. Nggak bikin Belum gol. ya? Siapa tuh yang kemarin gol perdana? Sempat ya, Mason Mount sempat kan? bikin gol lawan Brentford yang 90 plus 6. Iya. Terus seri jadinya 1-1 90 plus 10 kalau nggak salah tuh. Itu perdana kan dia Perdana ngegolin. bikin gol. Gila dibeli dari kapan? Dari awal musim kan? Dari awal musim dari Chelsea. Jadi ya gitu maksudnya MU dengan musim ini sebenarnya pundit bola juga wani kayaknya MU kontender nih penantang gelar. Ternyata ya sekarang mereka masih minus 11 dari Aston Villa tuh klasemennya. 7 bukan 11 Pak, kan karena kalah. Sisa berapa pertandingan lagi sih? 8 ya? MU kayaknya 9 pertandingan 8 dan lagi. 7 ya? 8 pertandingan lagi. Kan 38 match. Ya MU harus lewatin Spurs sama Aston Villa. MU masih harus lawan Liverpool akhir pekan kemarin. Nanti kalau nggak salah 2 laga terakhir tuh berat MU lawan Brighton sama Arsenal. Arsenal dulu Brighton akhir musim. 2 pertandingan akhir musim. Jadi memang ya MU bisa terancam tidak tampil di Liga Champion. Kasian ya. Chelsea juga kasihan, Chelsea nggak kelihatan di situ. Oh kelihatan nih peringkat 10. Kelihatan 10 lah. Minimal Peringkat untuk kualifikasi Eropa terakhir itu di peringkat 4 besar. 5 kan ya? 5 itu masuk Euro. Iya, Europa League. Liga Europa League. Yang 6 enggak kan? 6 yang enggak ada. 6, nah setahu gue tuh enggak. Musim depan tuh juga Champion formatnya baru kayaknya. Oh udah mulai format baru ya? Belum tahun depan musim mulai baru. Jadi ya nanti tunggu berita dari Detik Sport. Update-nya nanti di Detik Sport. Update-nya ada di Detik Sport. Chelsea masuk klub World Championship enggak? Yang 2025? Nah itu juga belum tahu tuh. Itu katanya ada kabar mau ikut kan si World Championship itu kan. Salah satu ya ajang kompetisi baru kan. Ya sekarang sama FIFA apa ya diduitin sih. Ups. Iya kan? Iya nggak ya? Giovanni juga nggak bisa bahasa Indonesia, tenang aja. Iya, oke. Siapa bilang? Udah diajarin sama Erick Thohir, Adriano Galliani.
Si Hibit kan. Dia gitu. udah punya translator kayak Sintayong kan udah punya translator sendiri. Dia kalau ke Indonesia udah punya translator juga. Iya, begitu. Tapi emang kalau ngomongin bola, ini pasti bingung ngomongin apa lagi kan? Kalau ngomongin bola emang minggu depan kita lebaran nih, tapi minggu depan Liga Champions juga main. Nah, Liga ini Inggris tetap justru- ada kan? Liga Inggris main ya. Nah itu dia justru pas pada saat lebaran malah jadi rame ya besok Iya, ya. jadi kayak orang bisa pilih mau liburan bola atau mau di rumah doang nonton bola juga bisa. Nobar. Jadi tema lebaran besok selain ngomongin sidang MK, ngomongin bola juga Main bola kayaknya juga. ya. Karena perempat final bakal main mulai tanggal 10. Arsenal Bayern Munich, City Madrid, PSG Barca, Atletico Dortmund. Ini semua seru sih. Seru Semua ya. seru banget. Layak dinantikan nih. Wakil Inggris berarti City doang sama Arsenal. City doang Yang sama paling banyak Arsenal. Spanyol. Dan Iya, City Arsenal juga masih ketat tuh di Ketat banget. Liga. Iya. Kira-kira dari analisis seorang Afif, Liga Inggris, Arsenal dan City akan lebih fokus di mana? Ya mengingat walaupun dua-duanya punya kedalaman skuad yang cukup baik Iya sih sebenarnya. Kayaknya mereka semua masih bisa disikat semua sih, Pak. Soalnya City pun masih main di FA malah. Iya kan? Piala FA. Piala FA. Maksudnya ya mungkin Arsenal lebih termotivasi untuk menangi Liga karena udah Udah lama banget kan? Mereka. Gue belum lahir malah pada saat itu kan. Masa banget. Nah, ketika Arsenal mungkin motivasinya itu mereka udah lama nggak juara. Liverpool motivasinya ngasih hadiah buat Klopp. Benar. Karena kan terakhir nih ya kan. Kemarin udah slip tuh, yang itu udah gagal tuh kemarin. FA Cup. Ya. Karena Carabao Cup masih menang lah. Nah, kalau City sebenarnya Pep tuh berkali-kali ngomong kayak gua tuh cuman butuh pemain gua tuh tampil kayak musim lalu. Tapi dia nggak jagoin Liverpool loh waktu ditanya kan, ya nggak sih? Ya karena lagi di puncak. Dia ditanya siapa favorit, kata Pep di atas siapa Liverpool. Ya udah Liverpool berarti yang lagi bagus. Karena kan Sisi cuma berapa poin toh? Iya. Cuma Tapi 3 Pep itu poin. kalau ditanya sama wartawan jawabannya suka ini ya, Ya, suka aneh-aneh emang. Suka nyeleneh main ya. blowing dia. Waktu ditanya ini juga tuh, waktu ditanya kenapa ngasih arahan ke pemainnya di tengah-tengah nggak pada saat di Ya ke situ si Jack Grealish ya. Terus dia bilang apa? Demi ego saya, karena saya kan mau Nggak, tampil dia di juga bilang, kamera. "Oh, kan kesorot kamera." dia Iya, bilang gitu. makanya pengen tampil di kamera emang sih Mirip-mirip jawabannya dia. Mas Gibran lah jawabannya. Mas Gibran, Wah, iya. komentar hari ini gimana Mas Gibran melihat lanjutan Berarti sidang MK? Pep Gibran Raka Bumi Iya. Pep Raka Bumi gitu. Gitu. Tapi ya misalnya Liga Inggris pasti rame sampai akhir. Sampai akhir masih rame. Karena Iya. sisinya cuma nggak sampai 3 poin. Dan sisi gol juga sangat Kayaknya menentukan. penentuan juara Liga pun di pertandingan terakhir tuh masih bisa ada perubahan. Masih bisa. Kayak beberapa musim terakhir juga Liga Inggris Iya. begitu kan. Iya. City berapa kali Arsenal. juara ya kan. Liverpool juga kan sempat di akhir-akhir juga. Tapi Arsenal tuh motivasi besarnya adalah dia tiap musim kan tiap musim Liga Inggris dia udah bagus tiba-tiba slip, Iya. udah bagus tiba-tiba slip gitu kan. Itu makanya salahnya Arsenal tuh percaya sama proses bukan percaya sama Tuhan. Kan begitu. Trust the process. Berarti MU salah juga dong, trust the process lagi. Ya MU mah kalau kata MU mah selalu kalah, selalu salah. Selalu salah ya, padahal salah Liverpool ya. Kalau kata fans MU di kantor nih emang udah saatnya Ten Hag out sih katanya. Udahlah. Tapi Ten Hag itu orang yang percaya sama proses loh. Dia tiap kali Tapi di masalahnya- wawancara tuh selalu Iya. kayak gitu jawabannya. Ini aja pas kalah dia bilang kita bisa mendominasi kok mainnya Iya bagus. kita bagus kok. dia Siapa selalu kontender bilang gitu. pelatih terkuat? Nah itu, Ten Hag tuh sebenarnya kalau Ten Hag dipecat siapa selanjutnya nih? Ada rumor Zidane, tapi Zidane kan Aduh, Kayaknya Zidane ke Juve deh. Kayaknya Berarti ke Allegri Liverpool ya? deh. Itu harapan Anda sepertinya ya. Kalau Zidane tuh dia nggak biasa main di Inggris sebenarnya kan. Dia kan juga jarang main di Inggris. Kalau nggak Zidane siapa lah? Mourinho salah satunya mungkin. Menarik Mourinho. Balik. Mungkin nggak ada yang tahu. Kalau dia Oleh mau balik aja lagi. sekalian oleh. Oleh juga sebenarnya bagus. Conte. Conte juga masih nganggur ya. Conte juga. Banyak juga Iya, sih sebenarnya Conte nganggur ya bagus. bener. Conte juga Yang nganggur. ini. Tapi kalau Liverpool yang kira-kira oke gitu. Apa nih? Jangan oke deh, yang bagus buat gantiin Klopp. Ya kan Alonso nggak jadi akhirnya. Iya kan Sabi. Si ini Nggak siapa? jadi dia. Amori siapa yang pelatih? Oh Sporting? Ruben Amori. Ruben Amori juga kayak bagus tuh. Pelatih muda juga. Kira-kira gimana tuh Tapi kansnya? ada kabarnya juga Roberto De Zerbi. Oh iya di Zerbi ya. De Zerbi sih klop banget permainannya ya. Iya, menurut lu lebih cocok dia? Cocokan Zerbi deh kayak. Menurut lu gimana? Oke kita bahas Serie A yuk abis ini. Gua kasih Graham Potter. Jangan dong. Serie A mah Inter udah pasti juara. Inter udah pasti juara. Gak ada yang seru sih dari Serie A selain mafianya. Udah gitu doang.
Terus kalau ngomongin olahraga lagi nih kita Yang menarik nanti apa lagi nih? Timnas bakal main 15 April Piala Asia. Kita tim A sama Qatar, Australia, Yordania. Dan kita kan nih udah 3 nih. Karena udah 3 yang main berarti tidak ada kewajiban klub ngelepas pemain. Jadi kayak misalnya Justin Hubner tuh kayaknya nggak bakal dilepas sama Oh iya, ada beberapa Shinzia Osaka pemain itu yang ya. nggak dilepas Nathan ya. Ajon juga kayaknya nggak dilepas. Ya tapi kan nih Piala Asia 23 juga jadi salah satu dalam tanda kutip penentuan Sintayong gitu. Apakah lanjut apa enggak? Kan Iya, targetnya kan kalau bisa mencapai semifinal udah oke gitu. Berarti peluang timnas di Piala Asia kurang oke dong. Berat sih, Pak. Jujurnya berat ya. Australia berat. Qatar kemarin juara, Iya, sebenarnya juara Asia. Australia juga ngalahin Terlepas kita dari si 4-1. pemain-pemain itu kemungkinan tidak akan bisa ikut ngisi gitu. Iya. Berat sih, berat banget. Sintayong pun realistis dia bilangnya sih. Berarti Sintayong kemungkinan akan dilepas ya? Sintayong kontraknya habis Juni, cuman ya nggak ada yang tahu lah. Ya, yang tahu cuma Erick Thohir. Cuma Erick Thohir dan pimpinannya yang tahu gitu. Terus juga kita di akhir April ini ada Indonesia Open ya kan, persiapan untuk Olimpiade juga. Iya, benar. Indonesia Oh, Open, untuk ya, apa? Indonesia Open udah dijual tiketnya maksudnya. Udah dijual iya. kemarin. Mainnya kan di Istora lagi Istora. kan, bukan di Indonesia Arena. Iya, oke. Persiapan closing yuk. Persiapan closing yuk kita yuk. Kita bahas apa lagi ya? Afif mudik? Oh, ini. Apa? Enggak, saya piket lah. Oh, ya. Saya ngejar uang insentif. Karena Lebih dia orang Jakarta, cuan-cuan. ya kan, nggak kemana-mana Nggak lu kemana-mana, kan, nggak iya kemana-mana. kan. Tapi tadi yang sempat kita bahas juga tuh rame tuh juga, apakah Kevin Sanjaya Oh, akan iya. mengikuti jejak Marcus untuk Pensiun. pensiun gitu. Sangat disayangkan, belum umur 30 kan dia. Tapi Belum kan udah 30. nikah. Ya kenapa? Dan nikah sama Ini yang ngurus anak sama istri ya, nemenin. Iya. Jadi bapak rumah gitu. tangga. Iya, Bapak rumah tangga. apalagi ya gitu deh. Iya. Kalau Kevin tuh karena kan Marcus kemarin cedera panjang dan susah kembali ke performanya, terus Kevin sempat dipasangin sama Rahmat gitu kan. Tapi kayaknya tidak memuaskan sehingga ya sebenarnya PBSI itu kabarnya mereka udah punya keputusannya gitu, apakah Kevin tetap di pelatnas atau tidak gitu. Cuman belum diumumin aja. Kira-kira bakalan apa tuh hasilnya? Bakalan di keep atau di ya udah Ini masih tanya juga ya, kita masih hanya bisa menduga-duga begitu kan. Mungkin bisa jadi Kevin tidak main lagi di pelatnas, tapi sekelas Kevin kok nggak main di pelatnas aneh, ya nggak sih? Dan ya Kevin Marcus pun mereka juga salah satu ganda putra terbaik yang pernah di Indonesia gitu kan. Mereka pernah jadi peringkat nomor 1 dalam jangka waktu yang lama gitu, mereka pernah menang banyak gelar. Tapi ya artinya mungkin sekarang adalah PR-nya tokat estafet ke yang lebih muda nih. Leo Daniel, Sabareza, Bakri, Bagas Fikri, ya masih ada Fajri juga, Fajarian. Pun ya Hendra Hasan, ya kita nggak tahu nih si Dede sampai kapan nih mereka bermain, karena mereka juga nggak lolos Olimpiade kan. Tapi mereka masih ingin masuk lagi ke 10 besar gitu. kita nantikan bagaimana kabarnya keputusan dari PBSI, Iya. kemudian juga hasil dari Piala Asia juga kita tunggu Ya, ya. April ini banyak seru lah. Banyak lah seru Piala Liga Inggris, Liga Champions. Udah Open. pokoknya kita akan update ke Afif. Bukan ke Detik Sport ya, ke Iya. Afif. Ya gimana besok jadi host apa jadi narasumber nih? Iya. Enggak, sekalian aja biar gampang ya. Nah itu nanti pas jadwal lo, ya kan? Satu hari tuh, satu hari. Pokoknya dari awal segmen Iya. sampai closing kita bahas bola aja. Market review juga sport gue aja. bisa lah. Sentimen-sentimen pasar ya. Bisa lah itu. Kacang gitu mah ya. IHSG bisa lah. IHSG bisa. Apa lah. kepanjangan ISG? Apa? IASG apa kepanjangannya? Indonesia harum Harus. selalu gemilang. Indonesia harus selalu emas. gemilang. Bisa Mas? Hidup Indonesia Mas. Kenapa gantian panggil? Oh, jadi berarti nanti gantian pas Sunset Talk-nya, pas kita jadi hostnya, dia jadi narsum. Oh iya boleh kita bahas Gitu. Indonesia harum Selalu gemilang. Selalu gemilang ya IHSG. Oke, Detikers kita libur dulu 1 minggu, Oh my Senin God. Selasa kita hadir lagi. Iya, Detikers, please ya, izin dulu kita mau liburan dulu. Iya. 2 hari aja. Nanti kita hadir lagi hari Senin, Selasa, tapi Lebaran kita libur. Kita makasih banget sudah mau dipantengin Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore hari ini. Kita mengucapkan juga selamat berbuka puasa.
Iya buat teman-teman semuanya, buat betul. Detiker semuanya jelang berbuka puasa, mungkin ada yang udah buka puasa sama keluarga di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga harga-harga yang mahal tidak mengurangi keseruannya berbuka puasa ya. Semoga harga-harga yang mahal tidak mengurangi semangat Detikers untuk mencari amal di malam lain Lailatul Qadar ini ya. Lailatul Iya, di Qadar. 10 hari sisa. 10 hari terakhir ini banyak yang itikaf juga Itikaf. nih. Iya. Ya. Itu juga saya mau siap-siap nih habis ini. Ditunggu ininya ya, loginnya ya. Udah, ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore. Seru banget.